Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1231, subscribe Penatua. Leng Bai, Komandan Tentara Sekutu Xianting kali ini, adalah orang besar yang terkenal di Xianting dan utusan tingkat kedua. Dia memiliki status tinggi di Xianting. Semua sekte dan tokoh di dunia peri harus memberinya wajah kurus. Kali ini, sebagai komandan pasukan Xianting, dia juga dianggap serius oleh pihak Xianting. Terlepas dari kekuatan pribadi Leng Bai, kemampuan komandonya benar-benar luar biasa. Sebagai salah satu wakil komandan, Xian Wu bukanlah seorang jenderal. Dikatakan bahwa Xian Wu adalah utusan tingkat ketiga, tetapi ia memiliki kekuatan utusan tingkat kedua. Meski tak sehebat Leng Bai, ia tak boleh dianggap remeh. Bagaimana kita bisa mengirim beberapa orang yang tidak kompeten ke aksi yang direncanakan oleh Xianting kali ini? Suyun meminta Qi He untuk memimpin kerumunan untuk menyelinap menyerang, tapi dia menunda waktu. Bagaimana dia bisa membunuh Xian Wu? Apakah orang-orang Xianting sangat rentan? Aneh, itu aneh. Suyun tidak percaya apa yang dia dengar ketika dia mendengar berita itu. Namun, berita itu membuat orang-orang di dunia bawah mendidih. Wakil Komandan Tentara Surgawi terbunuh. Apakah Tentara Surgawi begitu kekanak-kanakan? Sekarang Qi He masih berjuang di garis depan. Jika kita dapat mendukungnya saat ini, itu pasti akan sangat merugikan pasukan Xianting. Pada saat itu, pasukan Xianting tidak akan pernah pulih, dan pedang Yuming akan datang lagi, dan pasukan Xianting tidak akan memiliki kesempatan. Untuk sesaat, seluruh dunia bawah merespons. Orang-orang dari dunia bawah bergegas ke Fei Yan dan 9 bencana satu demi satu, dan sangat meminta kedua Ming Shuai untuk segera mengirim pasukan untuk mendukung Qi He. Kabar baik dari garis depan sering datang. Bagaimana mereka bisa terus acuh tak acuh? 9 Kemalangan dan Fei Yan juga tercengang. Tindakan Qi He benar-benar di luar dugaan mereka, dan mereka tidak menerima kabar bahwa Qi He akan menyerang. Bagaimana itu bisa begitu baik? Jiwo secara alami tidak ingin membantu Qi He. Namun, sering ada kabar baik di Qi He, dan antusiasme orang-orang dari dunia bawah sangat tinggi. Meskipun orang-orang ini berasal dari dunia bawah, banyak orang telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengembangkan perasaan untuk itu. Secara alami, mereka tidak ingin tanah suci terakhir ini diambil oleh orang-orang Xianting. Oleh karena itu, bagian depan suku Jiwo hampir penuh sesak. Sepanjang waktu, orang-orang suka seruan gila untuk serangan 9 kejahatan. Tak berdaya, 9 bencana harus menemukan Fei Yan untuk didiskusikan. Di aula 9 suku jahat. Bang! Fei Yan memukul meja dengan keras dan tampak marah. Bajingan Qi He ini sangat pandai bermain. Dia pergi menyerang sendirian dan bahkan membunuh Xian Wu, wakil komandan Xianting. Sekarang dia memiliki prestise yang besar di dunia bawah, dan orang-orang dunia bawah melihat ke arahnya. Lihat momentumnya, dia samar-samar akan menjadi penguasa dunia bawah. Fei Yan berkata dengan marah, dan suaranya penuh dengan kemarahan. Saudara Fei Yan, aku tahu kamu tidak mau, dan aku juga tidak mau. Sungai kecil yang aneh ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu kekuatan aslinya. Tanpa diduga, akhirnya terungkap hari ini. Bahkan Xian Wu telah dipotong off. Jika kita masih acuh tak acuh, aku takut Leng Bai akan mati di tangannya. Jika Leng Bai terbunuh, tentara surgawi akan dikalahkan dan hancur. Ketika tentara surga mundur, dia akan menjadi juru selamat dunia bawah. Dengan cara ini, prestisenya akan lebih tinggi dariku. Orang-orang dunia bawah itu akan terikat pada perintahnya. Begitu kekuatannya melonjak, bagaimana bisa ada tempat untukmu dan aku? 9 Kemalangan tenggelam ke dalam suara yang dalam. Itu benar, Tuan Jiufu. Kita harus memikirkan cara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Fei Yan langsung pergi. Nah, saat ini, inisiatif sudah ada di tangan Qi He. Orang-orang di luar meminta kami untuk mengambil tentara untuk mendukung orang-orang bawah Qi He. Jika kami menolak, kami takut gengsi kami di dunia bawah akan turun. Tajam, orang akan kehilangan seluruh hati mereka, dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan di masa depan. Tapi ketika dia pergi, bukankah dia membantu Qi He menjadi terkenal? Fei Yan cemas. 9 kejahatan mendengar suara itu dan segera mengangkat tangan mereka dan melambai. Jangan khawatir, itu tidak sesederhana itu. Kami telah menekan Qi He begitu lama. Bagaimana kami bisa membiarkan dia menekan kepala kami begitu cepat? Apa rencanamu? Rencana pintar. Tidak sama sekali. 9 mata jahat berbinar dingin dan berkata, namun, ini adalah trik beracun. Perangkap racun. Fei Yan tertegun sejenak. Tapi aku mendengar suara 9 kejahatan dan berkata dengan dingin, bukankah sungai aneh yang telah menghalangi rencana kita untuk menyatukan dunia bawah selama bertahun-tahun? Karena tentara Xianting akan datang kali ini, sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk singkirkan rintangan ini. Fei Yan mendengar suara itu dan segera mengerti arti dari 9 bencana. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah dan ekspresinya menjadi suram. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, oke, tuanku, aku akan segera bersiap-siap. Setelah membakar dupa, kami akan segera berangkat untuk mendukung Qi He. Ya, 9 Kemalangan mengangguk dan berhenti berbicara. Segera, berita bahwa Jiuhuo dan Fei Yan sepenuhnya mendukung Qi He menyebar ke seluruh dunia bawah.
Para ahli suku Jiuhuo dan suku Feiyan berkumpul dengan cepat, dan orang-orang dunia bawah merespons satu demi satu. Tentara segera berkumpul. Untuk sesaat, orang-orang di dunia bawah marah dan ingin sepenuhnya mengalahkan tentara Xianting. Su Yun secara alami menerima berita yang sangat tidak terduga ini. Saat ini, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan ketiga Ming Xuai. Dia hanya meminta Qi He untuk menunda kecepatan barisan tentara Xianting dengan serangan diam-diam pada saat ini, mencegah gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Xianting terlebih dahulu, menunggu pedang Yuming kembali, dan kemudian pedang Yuming akan memimpin situasi keseluruhan dan melawan tentara Xianting. Namun, latihan Qi He melebihi harapan Su Yun. Tentara Xianting mundur dan Xian Wu terputus. Orang-orang di dunia peri hampir ketakutan dan kehilangan semangat. Mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang di dunia bawah. Su Yun tidak begitu mengenal Qi He. Lagi pula, dia tidak banyak datang ke dunia bawah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qi He memiliki cara seperti itu. Apakah karena orang-orang di dunia bawah terlalu kuat? Atau apakah Qi He terlalu kuat? Tidak seperti yang dia harapkan. Atau pasukan surgawi tidak sekuat kelihatannya, tetapi sebenarnya rapuh dan tidak mampu bertarung sama sekali. Su Yun tidak tahu, tetapi dia juga melihat pasukan Xianting dengan matanya sendiri. Meskipun apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es, dia tahu bahwa ini bukan orang biasa. Dia telah mengawasi pendeta di awal. Orang-orang bawah benar-benar kuat dan dapat bertahan hidup di tempat yang penuh dengan kematian. Dapat dilihat bahwa mereka sangat sebanding, tetapi kelompok orang negeri dongeng ini jelas merupakan elit dari elit. Dari segi kuantitas, masyarakat bawah tidak memiliki kelebihan. Bagaimana bisa ada perang yang luar biasa dengan lebih sedikit serangan dan lebih banyak lagi? Su Yun curiga. Dia percaya bahwa banyak orang dalam kegelapan juga memiliki keraguan seperti itu. Su Yun tidak tahu apakah Feiyan dan Jiuhuo memiliki keraguan, tetapi tindakan kedua orang ini saat ini dapat membuatnya merasa sangat terkejut. Mereka menolak Qi He. Pada saat ini, mereka hanya akan duduk dan menonton keberhasilan atau kegagalan. Bagaimana mereka bisa mengirim pasukan untuk menyerang? Idiot. Bodoh. Bodoh. Mereka semua idiot. Saat Su Yun berpikir, suara marah datang dari luar. Su Yun melihat sekeliling dan melihat Mo Ziwa masuk dari luar dengan wajah marah. Mulutnya membicarakan sesuatu, dan wajah kecilnya penuh amarah. Nona Mo, ada apa? Su Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah orang-orang di dunia bawah ini idiot? Jika kamu tidak mempertahankan dunia bawah dengan baik, kamu masih mengambil inisiatif untuk menyerang. Bahkan jika kamu menyerang secara diam-diam, sekarang orang yang menyerang secara diam-diam meminta bantuan, orang-orang ini menyerang semua. Apakah kamu tidak punya otak? Jangan menunjuk ke bunga. Mereka sedikit tidak jelas. Su Yun mengerutkan kening mendengar suara itu dan bertanya, Nona Mo, bagaimana menurutmu? Mengapa tidak pantas untuk menyerang? Apakah kamu perlu bertanya, mengapa dunia bawah itu istimewa? Mengapa orang-orang di dunia menjadi pucat ketika membicarakannya? Bukankah itu karena khusus di sini? Namun, roh mati di sini dan tempat khususnya tidak tertahankan untuk bahkan orang-orang di dunia peri. Jika mereka bertarung di rumah, itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah. Bahkan orang-orang yang pertama kali memasuki dunia bawah tidak dapat mengintegrasikan roh mati. Setidaknya di sini, mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada abadi yang baru tiba dan tahu bagaimana menangani dan melindungi diri mereka sendiri, tetapi yang abadi tidak bisa. Jika mereka bertarung di sini, aku khawatir mereka semua akan menjadi udang berkaki lunak dalam waktu dekat, tetapi jika mereka semua keluar dan bertarung dengan tentara surgawi, apalagi menang atau kalah, aku takut bahkan jika mereka menang, mereka akan menang dengan menyedihkan, dan orang-orang di dunia bawah juga akan menderita kerugian besar. Tahukah kamu, jangan menunjuk bunga. Suara semakin keras. Su Yun segera menjadi pucat. Dia menurunkan matanya dan berpikir cepat. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, tubuhnya mundur 2 langkah dan berteriak, tidak. Ada apa denganmu? Mo Ziwa tampak sangat jelek pada Su Yun dan segera bertanya, ayo. Pergi dan hentikan Feiyan dan 9 bencana. Jangan biarkan mereka mendukung Qi He. Ayo, teriak Su Yun. Mo Ziwa tercengang dan berkata, apakah sudah terlambat? Kedua jenderal itu telah memimpin pasukan mereka ke jalan rahasia. Tepat sebelum aku datang untuk menemukan kungfu Banzuxiang kamu, apa? Su Yun menghadapi Fusi, Su Yun, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu jelek sekali? Mo Ziwa bertanya, dunia bawah dikalahkan. Bisik Su Yun, bagaimana? Mata Mo Ziwa melebar, jika kamu mengikuti apa yang kamu katakan, Qi He tidak akan pernah mengajukan kata, bantuan mendesak. Su Yun berkata dengan tenang, setelah akhir dari 9 kemalangan dan memerintahkan Qi He untuk menyelinap menyerang, tentara abadi juga tahu lelucon absurd ini. Aku mengambil kesempatan untuk memberitahu Qi He untuk menyelinap menyerang lagi dengan cepat. Serangan menyelinap ini harus nyata, cepat dan ganas. Dia melakukannya, berhasil menahan orang-orang Xianting dan menyelesaikan krisis di sisi lain gerbang neraka, tetapi jika demikian, Qi He harus segera mundur. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Seperti yang kamu katakan, dia tidak akan pernah meminta bantuan dan mengejar karakter Qi He. Dalam hal ini, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Sungai Qi terbunuh, dan hal yang mendesak adalah membantu orang-orang abadi. Namun, tidak ada kemungkinan kontak mata yang meluas di sekitar medan perang. Hanya ada kemungkinan kedua. Apa yang mungkin? Mo Ziwa menatap Su Yun tanpa berkedip. Orang-orang sepertinya lupa bernapas dan menunggu kata-katanya. Dia menatap Su Yun dan berbisik, Qi He mungkin seorang pria Xianting. 1232. Tidak mungkin.
Saat Suyun mengatakannya, Mo Zihua segera berkata, "Mengapa? Qihe Mingsuai selalu ada di dunia bawah. Kualifikasinya tidak lebih buruk dari dua Mingsuai lainnya. Tidak peduli apa artinya orang-orang Xianting, mereka tidak bisa membiarkan dia menjadi mata-mata Xianting." "Tapi bagaimana jika sungai aneh yang kita lihat bukan sungai aneh sebelumnya?" tanya Suyun. Begitu dia mengatakan ini, Mo Zihua terdiam. "Jika demikian, bukan tidak mungkin. Nona Mo, pertama-tama, orang dewasa Qihe ini benar atau salah? Sekarang prioritas utama adalah segera mengingat Jiu Huo dan Fei Yan, meminta mereka untuk tidak mendukung Qihe, dan menyampaikan perintah kepada Qihe, sehingga mereka bertiga dapat segera garnisun gerbang neraka dan bekerja sama sampai pedang Yuming kembali," kata Suyun. "Tapi sekarang orang-orang dari dunia bawah berada dalam momentum yang tinggi. Mereka semua ingin menyerang orang-orang dari kepala Xianting. Bagaimana mereka bisa mengingatnya?" Mo Zihua sakit kepala. "Ada jalan." Suyun mengeluarkan token pedang kekaisaran yang diberikan Mo Zihua padanya di awal, dan berbisik, "Waktunya mendesak, Nona Mo, apakah kamu ingin pergi ke medan perang dengan aku?" Mo Zihua tertegun sejenak dan langsung bersenandung, "Apa yang kamu takutkan? Pergi." Mereka segera keluar dari pintu. Banyak orang di dunia bawah dapat dilihat di jalan-jalan di luar. Mereka semua adalah orang-orang dengan kultivasi yang kuat dan ranah yang dalam. Faktanya, setelah Qihe meminta bantuan, banyak orang di dunia bawah juga bertanya. Namun, suara keraguan tidak bisa menahan suara dukungan. Minoritas mematuhi mayoritas, dan orang-orang di dunia bawah harus pergi ke lapangan. Orang-orang yang memilih untuk tetap ini juga melihat petunjuknya, mereka tidak ingin pergi ke permainan. Mereka memutuskan bahwa membantu Qihe bukanlah pilihan yang bijaksana, jadi mereka juga menyandang nama buruk dari pertarungan yang pemalu. Tapi mereka tidak peduli. Begitu juga Suyun. Mo Zihua sangat akrab dengan dunia bawah. Dia memimpin Suyun langsung ke saluran yang menuju ke sungai Styx. Pada platform tulang putih, napas mati Taichung membubung dan membungkus mereka. Dalam sekejap, pusaran ki terbentuk, menyelimuti mereka, dan segera menghilang. Ketika Suyun pulih, mereka muncul di dasar sungai Styx. Saat ini, jalan rahasia ini telah dijaga oleh banyak orang dari dunia bawah. Orang-orang dari dunia bawah penuh dengan orang-orang dari dunia bawah. Mereka sudah mulai meletakkan barisan dharma, meletakkan alat-alat sulap dan membuat persiapan. Beberapa jenderal dari dunia bawah melihat dua orang yang datang. Beberapa dari mereka mengenal Mo Zihua dan segera berlari ke arahnya dan memberi hormat dengan tinju. "Apakah kamu melihat Tuan Mo? Ini adalah murid pedang Yuming. Bukankah maksudmu Hua Mo? Bawahanku telah melihat Lord Mo." Jenderal-jenderal bawah ini sangat sopan. "Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertanya padamu, bagaimana dengan 9 kejahatanmu, Mingsuai dan Fei Yan Mingsuai? Di mana mereka? Jangan menunjuk ke bunga." Dua Master Mingsuai telah memimpin elit ke garis depan untuk mendukung Lord Qihe. "Lord Jiu Huo menyuruh kami untuk tinggal di sini dan menjaga pintu masuk. Tidak seorang pun dari dunia bawah diizinkan untuk melarikan diri kembali ke dunia bawah, apalagi orang-orang dari Xianting." "Apa? Ke depan?" Mo Zihua terkejut. "Apa kecepatan yang cepat? Kapan mereka menjadi begitu positif tentang Qihe?" Suyun menegakkan kepalanya yang bingung dan bertanya kepada Suan Ersen, "Segera kirim tim elit untuk mengawal aku dan Tuan Mo ke medan perang. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk menemukan dua orang dewasa Mingsuai. Setelah ditunda, dunia bawah tidak akan terlindungi. Ayo." Begitu jenderal dunia bawah mendengar ini, dia terkejut. Dia dengan cepat memanggil orang-orang dan mengirim tim elit untuk memimpin mereka maju. Orang-orang berjalan di dasar sungai Styx, yang penuh dengan kematian. Meskipun tidak sekuat di dunia bawah, sulit bagi makhluk abadi biasa untuk menanggungnya. Oleh karena itu, kecuali beberapa abadi yang terluka dan secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, sisanya adalah orang-orang dari dunia bawah. Sejumlah besar sosok dapat dilihat di atas sungai Styx, beberapa berkelahi, beberapa berlarian, beberapa abadi dan orang-orang dari dunia bawah. Medan perang pertempuran abadi mencakup area yang sangat luas. Faktanya, pertarungan antara makhluk abadi tidak dipengaruhi oleh banyak faktor, dan banyak taktik klasik tidak berguna. Dia berlari kencang tanpa terhalang oleh yang abadi, tapi ini membuat Suyun sangat gelisah. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, sekelompok orang elit Ming yang terdiri dari lebih dari 1.000 orang muncul di hadapannya. Mereka dipasang di sungai Styx dan di jalan utama menuju saluran rahasia. Melihat Suyun dan yang lainnya datang, orang-orang gelap ini langsung bergegas keluar, dan pedang mereka langsung menghadap mereka. "Apa yang kamu lakukan? Menyingkirlah." Hantu terkemuka segera berteriak kepada orang-orang itu. "Siapa dua orang ini?" Pria yang menyergap memandang Suyun dan Mo Zihua dan bertanya. "Ini adalah Raja Iblis dari klan Iblis Sejati, dan ini adalah murid pedang Yuming, jangan menunjuk Hua Mo. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Biarkan aku pergi dengan cepat. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika kamu tunda, hati-hati hidup kamu tidak dijamin." Pria itu berteriak. Beraninya orang-orang bawah ini berhenti ketika kata-kata ini jatuh. "Sebarkan segera dan sembunyikan ke samping." Suyun melirik orang-orang itu, tidak peduli, dan terus bergerak maju. Namun, tak lama, sekelompok orang lain meledak. Orang-orang ini sama seperti orang-orang sebelumnya. Mereka semua tahu elit ini dan bahkan dapat menyebutkan nama mereka, tetapi mereka tidak mengenal Suyun dan Mo Zihua.
Orang-orang di pihak Qihe pasti mengenal Su Yun, belum lagi Bunga, tetapi mereka tahu para elit ini. Para elit ini semuanya adalah 9 kejahatan. Dapat dilihat bahwa orang-orang gelap yang berbaring dalam penyergapan di sebelah mereka mungkin adalah 9 kejahatan, tetapi jalan ini adalah jalan rahasia ke dunia bawah. Umumnya, Xianting tidak akan tahu jalan ini, apalagi menyerang di sini. Lagi pula, jalan rahasia ini berada di dasar sungai Styx dan dijaga oleh orang-orang Styx. Tidak mudah bagi mereka untuk menaklukkan. Sebaliknya, mengapa tidak menyerang gerbang Styx secara langsung? Jadi, mengapa 9 kejahatan mengirim begitu banyak pasukan neraka ke sini? Siapa yang mereka jaga? Su Yun berpikir sejenak, dan tiba-tiba sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Apakah kamu ingin memegang sungai yang aneh? Apakah ada rencana untuk 9 bencana? Wajahnya sangat jelek, tetapi hatinya semakin membenci apa yang disebut Ming Sui ini. Apa momen kritisnya? Aku masih memikirkan kepentingan pribadi aku. 9 bencana mengatur 7 kartu kendali di sepanjang jalan. Su Yun harus menghentikan hampir setiap lintasan. Itu sangat merepotkan. Setelah setengah kolom dupa, dia akhirnya mencapai tepi medan perang. Saat ini, Fei Yan dan 9 bencana tidak mengarah keluar medan perang, tetapi secara langsung mengarahkan orang ke bagian dalam medan perang. Seluruh bagian belakang pengadilan peri berantakan. Dasar sungai Styx di sini telah dipenuhi dengan sejumlah besar mayat, termasuk orang-orang bawah dan abadi. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa adalah siapa. Setiap saat, sejumlah besar mayat jatuh darinya. Sungai Styx yang keruh telah diwarnai merah oleh darah orang-orang bawah dan abadi. Bau darah menusuk jiwa orang, yang sangat tidak nyaman, di dasar sungai Styx, tidak hanya gas mati, tetapi juga gas darah dan gas pembunuh. Orang-orang dari dunia bawah yang mengawal Su Yun dan Mo Zihua berbalik satu persatu dan bergegas keluar dari Styx. Mereka pergi bersama mereka. Begitu mereka keluar dari Styx, beberapa mantra terbang masuk. Para elit ini bergegas untuk menangkis dan nyaris tidak melawan. Su Yun dan Mo Zi melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka bertarung dengan sejumlah besar tentara yang tersebar. Yang abadi itu kuat, tetapi orang-orang Ming tidak lemah. Bahkan jika mereka tidak bertarung di rumah, kekuatan mereka sangat kuat. Kelompok tentara elit ini melindungi mereka dengan ketat, dan kemudian pemimpin itu memeluk Mo Zihua. Tuan Mo, ada medan perang utama di depan. Kami benar-benar tidak bisa melewatinya, jadi kami mengawal di sini. Medan perangnya kacau. Bawahan aku masih menyarankan agar Tuan Mo menunggu 3 orang dewasa Ming Sui untuk mengakhiri perang dan melapor kepada mereka. Jika Tuan Mo membuat kesalahan, sudah terlambat untuk menyesal. Kamu kembali dulu. Mo Zihua sepertinya tidak mendengar nasihat pria gelap itu dan berkata langsung. Dia memandang Su Yun, dan mereka bergegas ke medan perang bersama. Su Yun langsung mencabut pedang 2 bulanan itu. Orang-orang itu seperti angin hitam. Mo Zihua juga mengeluarkan pedang api aslinya. Satu hitam dan satu merah menabrak kerumunan orang-orang medan perang yang kacau dan padat. Membunuh bersama, mereka membuka jalan. Su Yun dan Mo Zihua keduanya memiliki pencapaian spiritual dan misterius. Orang-orang abadi dan bawahan biasa ini sama sekali bukan lawan mereka. Selain itu, tidak banyak yang abadi di belakang, jadi mereka tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha. Dengan santai mengambil orang-orang Ming yang lewat dan bertanya tentang keberadaan 9 kejahatan dan Fei Yan, dan mereka bergegas dengan panik. Wow! Pada saat ini, semburan cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit dan menutupi seluruh area Styx. Styx yang gelap hampir secerah salju oleh cahaya putih. Orang-orang gelap di bawah cahaya putih tampaknya tidak mampu menahan rasa sakit yang dibawa oleh cahaya putih. Mereka menutupi wajah mereka dengan tangan dan meraung kesakitan. Mereka bisa melihat orang-orang gelap yang diterangi oleh cahaya putih, memancarkan banyak gas putih di tubuh mereka, dan suara Zizi sangat menyengat. Su Yun tertegun dan buru-buru melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa selain orang-orang ini, ada banyak makhluk abadi yang terkontaminasi dengan air sungai Styx, yang juga menunjukkan ekspresi menyakitkan. Kemudian, pada cahaya putih, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Sekilas, ada jutaan orang. Ini adalah kekuatan utama dari pasukan surgawi. Beberapa orang berteriak. Membunuh. Dunia bawah bergegas dengan gila. Tetapi, kali ini, pasukan negeri dongeng muncul, tetapi itu tidak kekanak-kanakan seperti pasukan negeri dongeng yang mereka temui sebelumnya. Beberapa orang dalam kegelapan yang berada di tengah perang baru saja menabraknya. Mereka langsung dilemparkan oleh jutaan abadi, yang meledak dan menghilang. Mereka bahkan tidak saling menyentuh tangan. Tidak. Su Yun menatap jutaan makhluk abadi di langit yang luas. Samar-samar, dia merasa bahwa semuanya tampak tidak dapat diperbaiki. Pada saat ini, di antara jutaan makhluk abadi di langit, seorang pria keluar. Dia ditutupi dengan cahaya suci dan terlihat serius. Dia memandangnya memegang bendera komando dan berteriak pada orang-orang gelap di bawah, bunuh semua. Tidak ada yang tersisa. Bunuh. Suara itu jatuh, dan yang abadi mengalir turun seperti banjir yang mengalir. Pria gelap itu panik. Dalam kepanikannya, seseorang berteriak. Xian Wu. Itu Xian Wu. Dia belum mati. 1233. Ada dua konsep antara tentara Xianting yang condong dan tentara Xianting yang bertarung dengan orang-orang bawah. Tentara Xianting ini ganas dan kuat. Orang-orang bawah tidak memiliki keuntungan apapun atas mereka. Orang-orang bawah ini telah bertarung dengan makhluk abadi di bawah. Mereka kelelahan.
Sulit untuk bersaing dengan orang-orang Xianting ini sekarang, tetapi setelah beberapa saat, formasi dunia bawah bubar. Prajurit abadi yang tiba-tiba membuat dunia bawah panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Situasi medan perang menjadi berat sebelah dalam sekejap. Wajah Suyun sangat jelek. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan Fei Yan dan Jiu Huo, yang dilindungi oleh sejumlah besar orang Ming. Saat ini, mereka berdekatan dan mundur sedikit di luar medan perang. Tetapi pada saat ini, para prajurit abadi di sekitar tampaknya terstimulasi. Mereka bergegas dengan panik ke arah mereka, melumpuhkan sekelompok tentara abadi dan menumpahkan kelompok lain. Dharma abadi berwarna-warni dan Dharma bawah terbang berkeliling, mewarnai sungai gelap Hades dengan warna. Sial, apa yang terjadi? Mengapa pasukan Xianting memiliki lebih banyak pasukan? Di mana mereka mentransfer begitu banyak talenta? Fei Yan menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Sebelum pertarungan, aku menemukan bahwa sebagian besar prajurit abadi yang bertarung dengan kami memiliki kekuatan yang tidak merata. Beberapa prajurit abadi mencapai kekuatan abadi, sementara beberapa abadi tidak memiliki kultivasi spiritual. Jika aku tidak menebak, beberapa abadi di medan perang dihilangkan dan digantikan oleh beberapa tentara tua, lemah dan cacat. Bagian yang dihilangkan adalah elit dan sengaja disembunyikan untuk menunggu kesempatan, dan sisanya digunakan untuk melumpuhkan kami. Kami telah bergabung dengan pesta rakyat Xianting. 9 kemalangan berkata dengan suara yang dalam. Fei Yan terkejut dan berkata, benarkah yang abadi yang terbunuh sebelum Qi He itu salah? Palsu. 9 kejahatan mendengus dan berkata dengan dingin, kamu belum bangun. Setelah kami muncul di medan perang, Qi He menghilang. Bahkan jenderal bawahnya tidak tahu kemana dia pergi, itu sudah jelas. Sungai yang aneh, ini orang-orang dari Xianting. Kenapa dia menyelinap menyerang? Tujuan mengirimkan bantuan darurat adalah untuk membawa kita keluar sehingga orang-orang Xianting dapat menghancurkan kita. Apa? Wajah Fei Yan sangat pucat, bibirnya bergetar, dan matanya bergetar. Dia tidak percaya apa yang dia dengar, bagaimana mungkin si tampan di dunia bawah? Bagaimana mungkin Xianting? Puan Jiufu, jangan bicara omong kosong. Jika demikian, dunia bawah akan berakhir. Dunia bawah sudah berakhir. Jiuhu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, seolah sedang melihat sesuatu. Fei Yan melihat situasinya, tetapi sekilas dia tertegun. Melihat tempat di mana yang abadi berdiri, pria lain muncul, dan mereka akrab dengannya. Ini Qi He. Aku tidak menyangka kalian semua keluar ketika aku membuat rencana kecil. Haha, itu benar-benar bodoh. Qi He memandang Fei Yan dan 9 bencana sambil tersenyum dan berkata dengan suara keras. Orang-orang bawah melihat sungai aneh berdiri di sebelah Xianwu. Mereka panik satu persatu dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ada apa dengan Qi He Mingxuai? Mengapa kamu berdiri di sebelah Xianwu? Apakah dia berlindung di Xianting? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dunia bawah kehilangan suara mereka dan berteriak. Qi He adalah anggota Xianting. Berita itu menyebar ke seluruh dunia dan benar-benar mematahkan kepercayaan semua orang untuk terus berjuang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Siapa kamu? 9 kejahatan berteriak keras dan marah. Aku Qi He, jalan cahaya Qi He. Tidak mungkin, Qi He, sebagai pria tampan di dunia bawah, bagaimana dia bisa mengkhianati dunia bawah dan berlindung di Xianting? Kamu bukan Qi He. Mata Fei Yan menantang nyala api dan minum dengan keras. Namun, Qi He tersenyum bahagia. Mengapa Marsal dunia bawah tidak bisa mengkhianati dunia bawah? Tidak bisa berlindung di Xianting. Kamu terlalu naif. Qi He memandang dua orang di bawah dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku berencana untuk melakukan ini. Dari awal, kamu membunuh Liu Zu, dan aku tidak bermaksud membuat kamu merasa lebih baik. Meskipun aku lemah dan bukan lawan kamu, itu tidak masalah. Aku dapat meminjam kekuatan orang lain. Jadi kamu seperti ini karena manik-manik Ryukyu. 9 kemalangan mengatur matanya. Tidak persis. Qi He mencibir, tentu saja, itu juga karena kalian berdua tidak berniat untuk meninggalkanku cara untuk hidup. Kalian berdua kolusif dan agresif. Aku telah berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak punya niat untuk memperjuangkan kekuatan dunia bawah, tetapi kamu menggali pikiran kosong untuk menyingkirkan aku. Jika aku tidak bekerja sama dengan Xianting untuk menyingkirkan kamu kali ini, aku khawatir jiwa aku akan memasuki kuali kamu di masa depan, kamu menyempurnakannya. Singkirkan kamu, itu bukan karena kamu selalu melawan kami. 9 kemalangan cara dingin. Itu tidak melawanmu, kan? Kamu dan Fei Yan mengira aku lemah. Mereka pikir lebih baik membagiku daripada mencaplokku. Itu sebabnya, sayangnya, kamu tidak dapat mengandalkan ribuan perhitungan. Aku akan membawa turun menyapu. 9 kemalangan. Fei Yan, jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu seperti kura-kura di dalam toples. Ini di luar dunia bawah. Tidak ada vitalitas yang melimpah. Orang-orang dari dunia bawah sama sekali tidak memiliki keuntungan dalam bertarung di sini. Sungai dunia bawah ini adalah tempat pemakamanmu. Qi He minum dan kemudian melambai. Abadi di sebelahnya tidak segera tahu dan bergegas langsung ke 9 kejahatan dan Fei Yan. Aku tidak akan memegang tangan aku, dan aku tidak akan memegang tangan aku lagi. Sejak Qi He mengekspos dirinya sendiri, kali ini, entah dia mati atau Fei Yan dan 9 bencana meninggal. Keluar, mundur. 9 kemalangan tahu bahwa perang itu tidak baik untuk mereka, dan segera berteriak.
Namun, dia ingin mundur. Bagaimana Sungai Keki dan Xianwu bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Segera setelah mereka siap untuk pergi, Xianwu dan Qie langsung membunuh mereka dan menahan mereka secara paksa. Mereka tidak berdaya dan harus bertarung secara langsung. Itu sulit untuk pergi. Su Yun dan Mo Ziwa di kejauhan bergegas ke sini sekaligus. Tapi di tengah jalan, Su Yun berhenti lagi. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Ayo, cepat bantu 9 kejahatan dan Fei Yan, tapi kamu tidak bisa membiarkan mereka mati, teriak Mo Ziwa buru-buru. Namun, Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, bahkan jika aku menyelamatkan Fei Yan dan 9 bencana, aku tidak dapat menyelamatkan banyak orang. Xianting merancang biro ini untuk menyingkirkan dunia bawah, bukan keduanya. Karena terlalu banyak yang mati. Qi di dunia bawah dan itu terlalu istimewa. Jika orang-orang di dunia bawah memasuki dunia bawah dan bertarung dengan orang-orang di dunia bawah, mereka akan menderita kerugian besar. Qi mati adalah cedera fatal bagi makhluk abadi dan keuntungan besar bagi orang-orang di dunia bawah. Satu baik dan satu buruk, satu baik dan satu buruk, satu baik dan satu buruk. Bahkan jika pengadilan abadi memiliki keuntungan dalam jumlah, itu mungkin tidak dapat mengalahkan dunia bawah. Sebaliknya, jika itu membawa ular keluar dari gua dan berkumpul untuk memusnahkan mereka, maka situasinya berbeda. Tentara Xianting akan dapat menghancurkan dunia bawah dengan kerugian paling sedikit. Jangan menunjuk ke mendengarkan Hua Leng. Untuk waktu yang lama, dia diam-diam mengatupkan giginya dan mendengus. Kalau begitu, Su Yun, apa yang akan kamu lakukan? Tentara Xianting telah terbunuh, dan orang-orang di dunia bawah tidak bisa menahannya sama sekali. Jelas, orang-orang di dunia bawah dikalahkan sekarang, dan tidak ada kemungkinan pembalikan. Kami sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Seluruh perang. Namun, orang-orang di dunia bawah masih perlu diselamatkan. Jika orang-orang di dunia bawah ini dihancurkan dan kekuatan hidup di dunia bawah padam, itu tidak akan membantu bahkan jika tuanmu datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukan berarti bunganya terburu-buru. Temukan komandan pasukan Xianting. Su Yun berkata dengan mata beku. Xianwu. Tidak. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin mencari Leng Bai. Putih dingin. Nona Mo, medan perangnya berbahaya. Silakan pergi dengan cepat. Aku akan menyelesaikan Leng Bai. Kamu tidak perlu campur tangan lagi. Jika kamu memiliki kesalahan, aku tidak pandai menjelaskan kepada Master Pedang Yuming. Su Yun melemparkan token ke Mo Ziwa dan berkata dengan ringan, sekarang, pergilah ke pintu masuk dunia bawah dengan cepat dan kumpulkan semua orang dunia bawah untuk mendukung medan perang dan menutupi mundurnya orang-orang dunia bawah ini. Sekarang waktunya ketat. Jika kamu menunda 1 poin lagi, 100 orang dunia bawah akan mati. Apa kau mengerti? Mo Ziwa menatap Su Yun dan mengangguk cemas untuk sementara waktu. Su Yun terlalu malas untuk menjelaskan hal lain. Situasi medan perang berubah dengan cepat. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas menuju tentara Xianting. Pada saat pengisian, jubah suci kerajaan dibuka, dan kekuatan suci ada di sekujur tubuhnya. Tubuhnya segera menjadi transparan, dan orang-orang berlarian dari belakang seperti angin puyuh. Xianwu dan Qie bertarung melawan Fei Yan dan 9 kejahatan. Namun, selain 2 orang ini, ada juga banyak ahli di pasukan Xianting. Su Yun bergegas ke tempat terpadat pasukan Xianting. Dia percaya bahwa Leng Bai harus datang ke medan perang secara langsung. Jika Leng Bai bisa dikendalikan, situasinya pasti akan berubah. Namun, Leng Bai memiliki tangan yang tinggi di sekelilingnya. Akan sangat sulit untuk memenangkannya sendirian, tapi sekarang tidak ada cara untuk pergi. Suara mendesing. Saat Su Yun sedang bola-balik di antara para prajurit abadi yang bersembunyi, sebuah tombak merah api panjang tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas langsung ke pintu wajahnya. Su Yun melihat ini dan menggerakkan lengannya. Tubuh pedang 2 bulanan langsung memblokir tombak merah menyala. Sial. Tombak itu dipukul mundur. Beraninya kamu masuk jauh ke sini. Bunuh. Jenderal yang memegang tombak itu berteriak dan bergegas ke Su Yun. Teknik pedang Feng Shen. Su Yun berbisik dan pedang bulan ganda bergetar liar. Bayangan pedang begitu cepat sehingga bahkan yang abadi tidak dapat menangkapnya, dan bahkan kekosongan tidak dapat bereaksi. Ini hampir tidak terlihat. Tampaknya bagi orang lain bahwa tangan Su Yun telah patah dan tidak ada, tetapi itu sangat cepat. Dia tidak mendesak banyak kekerasan. Semua kekuatannya terkonsentrasi pada tarian lengannya, sehingga kecepatannya sangat cepat. Namun, kekhasan pedang 2 bulanan membuat setiap pedang sangat merusak. Dalam sekejap mata, tubuh jenderal yang memegang tombak berhenti bergerak, seolah-olah telah membeku. Su Yun langsung melewati jenderal tombak dan bergegas ke depan. Jenderal pemegang tombak tertiup angin, dan tubuhnya runtuh seperti gunung yang runtuh. Tubuhnya telah dipotong-potong. 1234. Sosok Su Yun terungkap. Para ahli pengadilan abadi di sekitarnya segera menarik pedang di pinggangnya dan menghentikan Su Yun satu demi satu. Namun, Su Yun, yang memiliki kultivasi Dewa Lingxuan, bukanlah yang dapat disaingi oleh para Dewa Lingxuan biasa ini. Su Yun menghancurkan yang layu dan dekaden sepanjang jalan, dan pasukan Xianting tidak bisa tidak mundur. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Beraninya kamu datang ke sini sendirian. Bunuh. Beberapa ahli Xianting bergegas keluar dari kerumunan dan memaksa Su Yun. Xianqi yang kuat seperti dinding tebal dan mencubit Su Yun. Namun, begitu Ki abadi mereka mendekati Su Yun, mereka menghilang tanpa jejak.
Dengan jubah kekaisaran suci untuk melindungi tubuhnya, Suyun dapat melawan ribuan pasukan bahkan jika dia hanya memiliki satu orang. Semakin ramai kerumunan, semakin menguntungkan baginya. Ki abadi di sekitarnya terus-menerus mengisi kembali napas di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak metode abadi yang dia desak dan berapa banyak senjata ajaib yang dia gunakan, dia tidak bisa menghabiskan ki abadi di tubuhnya. Master pengadilan abadi mendekati Suyun. Sebelum mereka bertemu, Suyun menyerap semua ki abadi di tubuhnya dan langsung membunuh mereka. Prajurit istana abadi di sekitar melihatnya dan bahkan lebih ketakutan. Siapa ini? Prestasi apa? Sangat kuat. Sepertinya hanya orang dewasa yang bisa menaklukkan orang ini. Kami takut tidak peduli seberapa banyak kami naik, itu tidak akan membantu. Seorang ahli Xianting melihat Suyun, yang lebih berani dan lebih sehat dalam perang Vietnam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, ayo. Ayo, pergi dan minta Lord Deleng untuk mengirim seorang ahli untuk menaklukkan orang ini dengan cepat. Orang ini harus memiliki kultivasi Dewa Lingxuan, yang tak tertandingi oleh kami. Jika orang dewasa tidak mengirim ahli, aku khawatir semua prajurit di sini akan dibunuh olehnya. Mendengar suara itu, pria itu tidak berani mengabaikannya. Dia segera memeluk tinjunya dan berbalik dan lari. Segera, napas yang kuat datang dari kejauhan dan ditekan di sini. Suyun mengerutkan kening dan memaksa tentara Xianting di sekitarnya pergi. Melihatnya, dia melihat seorang pria mengenakan baju besi perak dan memegang pedang panjang di kedua tangan melompat ke arah Suyun. Pria itu berpakaian seperti peri pedang kabut api yang telah diserahkan Suyun sebelumnya, tetapi momentumnya lebih kuat dari peri pedang kabut api. Dia melirik token kelompok prajurit pinggang pria itu. Tampaknya pria itu juga dikirim dari kelompok tentara. Pedang ramping itu jatuh dengan keras, dan pedang perak itu sepertinya membelah sungai Styx di kakinya. Suyun tidak mengambilnya dengan paksa, tetapi mencoba menyerap pedang ki yang kuat pada bilahnya. Namun, tampaknya pedang ki tidak digerakkan oleh ki abadi, tetapi pedang ki dihasilkan dengan mengguncang tubuh pedang dengan paksa. Bahkan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci tidak dapat diserap. Melihat ini, Suyun segera berbalik untuk menghindari pedang. Pada saat yang sama, lengannya bergerak, dan kekuatannya mencapai batas. Pedang 2 bulanan itu meledak dengan keras ke pedang perak ramping itu. Dong! Pedang itu mengenai tubuh. Bilah ramping itu sepertinya telah terlempar keluar dan terbang kembali dengan pria yang memegang gagangnya. Kekuatan besar mengejutkan pria berbaju perak untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika dia berhasil menstabilkan tubuhnya, Suyun bergegas maju lagi dan tidak mengejar kemenangan. Sepertinya dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuknya. Pria berbaju zirah perak sangat marah dengan ini, yang merupakan penghinaan telanjang. Namun, dari pedang tadi, dia juga menyadari bahwa pria berjubah hitam itu sangat kuat. Bahkan jika Dewa Lingxuan ada, dia juga merupakan sosok di tingkat atas Dewa Lingxuan. Dia bukan orang biasa. Pria armor perak diam-diam mengatupkan giginya tanpa ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan cakram hijau bundar dan memukulnya di dadanya. Cakram hijau baru saja dimasukkan ke dadanya dan segera terurai dan meleleh, itu berubah menjadi mata air yang jernih dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, baju besi perak pada pria itu berubah menjadi hijau perak, dan napas tubuhnya juga melonjak liar. Pria itu menutup matanya dan dengan cepat mengatakan sesuatu. Saat ini, Suyun masih bergerak maju, dan tidak ada yang mengganggu metode desakannya. Setelah sekitar 20 napas, napas pria itu telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Menurut perhitungan awal, itu setidaknya kelas 4 Dewa Lingxuan. Para prajurit abadi di sekitarnya bahkan tidak berani mendekatinya. Mata pria armor perak itu juga berubah menjadi hijau perak. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil pedang panjang dan bergegas ke Suyun lagi. Kali ini, dia lebih cepat dan lebih kuat. Para prajurit abadi di kedua sisi terlempar olehnya. Jangan meremehkan orang. Melihat Suyun yang masih bergerak maju, pria perak itu meraung. Pedang panjangnya seperti bunga yang mekar, mematahkan sejumlah besar bunga pedang dan menelannya ke Suyun seperti mulut besar. Namun, tepat saat bunga pedang mendekati Suyun, tenda kecil yang dingin tiba-tiba muncul di depan Suyun dan menembak ke tengah bunga pedang dengan momentum yang menggelegar. Poh! Pria berbaju perak itu mundur lagi, dan bunga dari pedang tipis itu layu dalam sekejap. Pada pandangan pertama, ada lubang darah di telapak tangannya, dan darah yang mengandung ki abadi yang kuat meluap dari lubang darah. Pria berbaju zirah perak menatap pria itu dengan membelakangi dirinya sendiri. Aku mendesaknya untuk menggunakan piring binatang suci, untuk sementara memperoleh kekuatan binatang suci, dan kultivasinya melonjak. Kekuatannya sangat mengerikan, dan kecepatan serta kekuatannya tak tertandingi. Tapi orang ini memunggungi dirinya sendiri, yang tidak hanya mematahkan serangannya, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Prestasi seperti apa yang dia miliki? Mengapa begitu mengerikan? Mengapa? Pria berbaju perak itu tidak bisa mengetahuinya. Kemarahannya sebelumnya menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, dia penuh dengan ketakutan dan martabat. Dia pikir Suyun hanyalah Dewa Lingxuan kelas 2 dan 3, tapi sekarang dia salah. Orang ini setidaknya lebih dari kelas 5 Dewa Lingxuan, karena dia tidak bisa menahan semua napasnya di depan serangannya, tidak ada. Apa orang ini benar-benar ada? Hantu, apakah ada keberadaan yang begitu kuat di dunia bawah? Tidak, aku masih perlu memberitahu kamu bahwa keberadaan lebih dari 5 produk Dewa Lingxuan berada di luar jangkauan kita. Pria berbaju perak itu memandang Suyun dengan dingin dan bersenandung, biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu.
Ketika orang dewasa datang, mereka akan memberitahu kamu cara orang-orang Xianting kami. Segera, pria itu ingin mundur. Tapi saat itu, tubuh Su Yun tiba-tiba menghilang. Pria berbaju zirah perak itu tertegun sejenak. Dia tampak cemas, tetapi dia merasa lehernya dingin. Kemudian langit berputar, dan seluruh tubuh tampak kehilangan akal. Pandangannya menjadi kabur. Dalam proses rotasi, dia melihat tubuh tanpa kepala yang tampak seperti dirinya sendiri, menyemprotkan darah dengan liar. Apa? Pria perak itu bereaksi, tetapi sudah terlambat. Pria yang dikejarnya berdiri di belakang tubuh tanpa kepala, memegang pedang di satu tangan dan diam-diam menatap kepala yang jatuh. Di medan perang Sungai Styx, begitu Xianting mati, jiwa akan tersedot ke Sungai Styx pada saat pemisahan, yang sulit dipertahankan. Artinya, orang-orang yang mati di sini tidak dapat dibangkitkan, dan jiwa mereka akan diubah menjadi air Sungai Styx dan akan tetap di sini selamanya. Melihat mayat tanpa kepala, para prajurit abadi di sebelah mereka mati rasa. Apa yang baru saja terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan mereka. Semua ahli dalam kelompok militer telah terputus. Apalagi yang diambil orang lain terhadap Su Yun. Prajurit abadi ini memegang pedang mereka dan mengangkat tangan mereka satu persatu, tetapi mereka gemetar. Mereka tidak berani melancarkan serangan apapun terhadap Su Yun. Dia seperti dewa perang, berdiri di antara orang-orang. Tidak peduli siapa dia tidak mampu menyerangnya. Su Yun melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, memegang pedang di satu tangan dan melangkah maju. Dia mengambil langkah maju, dan orang-orang di depan mundur selangkah. Mereka sangat gugup satu persatu, seperti musuh besar. Orang-orang di Xianting seperti ini. Apa perlunya keberadaan Xianting? Dia hanya seseorang. Bahkan jika dia kuat, apa yang bisa dia lakukan? Meskipun kamu, dia tidak bisa menjadi jurang maut. Lebih cepat atau nanti, roh abadinya akan menggunakan momen cahaya. Saat itu, suara yang luar biasa muncul dari belakang tentara, dan kemudian beberapa sosok bergegas dari belakang. Su Yun memandang orang yang bertanggung jawab atas pasukan surgawi. Itu Leng Bai yang menjadi pemimpinnya. Dia mengenakan jubah longgar, yang sangat bebas dan mudah. Begitu dia mendarat di sini, aura yang telah dikendalikan oleh Su Yun langsung terkoyak. Ketika tentara Xianting di sekitar melihat orang-orang, hati mereka yang gelisah segera menjadi tenang, dan tubuh yang gemetar itu menjadi tenang. Dia seperti jaminan untuk membuat ketakutan dan keraguan ini membuat orang-orang Xianting tidak lagi takut dan ragu. Dia seperti keberadaan yang paling dapat diandalkan, yang membuat orang-orang ini dipenuhi dengan keberanian yang tak terbatas. Ketika Leng Bai muncul, Su Yun tidak hanya tidak terlihat gugup, tetapi juga lega tanpa ampun. Melihat perubahan halus Su Yun, Leng Bai merasakan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak memiliki ki mati, tetapi ada ki sihir yang sangat tidak jelas. Siapa kamu? Iblis sejati, Su Yun berkata dengan lemah. Iblis sejati, wajah Leng Bai dipenuhi dengan ketakutan, iblis di dunia iblis nyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Apakah kamu Leng Bai? Kau datang ke sini sendirian untuk menemuiku. Leng Bai dan berkata, apakah kamu akan membunuhku? Meskipun iblis-iblis gelap bergandengan tangan melawan tentara Xianting, sekarang orang-orang gelap telah dikalahkan. Kekuatan orang-orang jahat masih muda dan lemah, dan tidak mungkin bagimu untuk menjadi seperti itu. Lawan tentara Xianting kami. Meskipun kekuatan kamu kuat, tidak mungkin untuk menghadapi tentara Xianting kami. Jika kamu bijaksana dan menyerah dengan patuh, dengan kekuatan kamu, aku akan bisa memberi kamu posisi di pengadilan abadi dan melindungi kamu dari kekhawatiran. Oh, benarkah? Su Yun tidak bergeming dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin menyerah, tidak apa-apa. Jika kamu dapat berjanji untuk pergi ke Xianting sebagai presiden, kamu dapat mempertimbangkan proposal untuk menyerah. Berani. Leng Bai sangat marah sehingga dia langsung minum, jangan bersulang dan jangan minum. Seharusnya yang mulia yang bersulang tanpa penalti. Su Yun mengerang dan langsung Leng Bai dengan pedangnya. Waktu menekan. Dia tidak berniat membuang waktu sama sekali. 1235. Bajingan. Leng Bai sangat marah. Meskipun dia tahu kekuatan Su Yun kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga berani. Dia berani menyerang dirinya sendiri. Dia tidak tahu situasinya saat ini. Atau apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan diri sendiri dengan cara kamu sendiri? Leng Bai tampak lebih dingin dan tidak meninggalkan tangan. Dia melambai dan berteriak, ambil orang ini. Ya. Master di belakang Leng Bai bergegas langsung ke Su Yun. 4 susunan bintang berujung 5 segera muncul di sekitar tubuh Su Yun. Ada pola dan jejak kaki 4 binatang suci di antara susunan ini. Setelah mereka muncul, mereka melintas liar di antara arai. Dalam susunan bintang ini, mereka segera menyemprotkan kekuatan seperti benang sutra, yang tampaknya abadi, tetapi berbeda dari abadi. Meskipun kekuatan suci jubah kekaisaran suci dapat menyerapnya, jumlah semprotan terlalu besar, penyerapan tidak dapat sepenuhnya diserap. Kekuatan ini mendekati Su Yun, segera melilit tubuhnya dan mengikatnya. Kemudian, dia merasa bahwa kekuatan yang tidak dikenal mulai mengikat rohnya dan ingin menjebak jiwanya. Kekuatan ini sangat kuat, jika dia tidak memperhatikan, dia akan dikalahkan olehnya. Su Yun mengerang dan menyeret tubuhnya langsung ke susunan besar itu tanpa sihir dan ki abadi. Pop!
Ketika tubuh mengenai salah satu larik Dharma, kekuatan suci jubah kerajaan suci segera mengganggu struktur internal barisan Dharma, dan barisan Dharma rusak. Pop, pop, pop. Keempat arai semuanya dihancurkan oleh Suyun. Melihat bahwa Suyun tidak mendesak setengah dari Ki Abadi, para ahli tentara abadi itu memecahkan susunan dengan begitu mudah dan tampak terkejut satu persatu. Pria ini tidak hanya berani bergegas ke sini sendirian, tetapi juga memiliki beberapa keterampilan. Semuanya, jangan gegabah dan serang. Seorang lelaki tua berambut putih memegang tongkat penopang memandang Suyun Roth dengan mata bermartabat. Kultivasi pria ini tidak bisa menjadi puncak Dewa Lim Xuan. Sebagian besar alasan mengapa dia bisa menghancurkan susunan kita adalah senjata ajaibnya. Semuanya, aku akan memeriksa senjata sihirnya. Kalian akan mengganggukinya. Lihat betapa merajalelanya dia. Dia adalah... Seorang wanita berambut merah melompat keluar, memegang permata di tangannya. Permata itu pecah di tengah telapak tangannya, berubah menjadi potongan-potongan kecil seperti bintang, dan tersebar ke arah Suyun. Seperti penutup langit malam, Suyun menggerakkan alisnya, segera mendesak kecepatan hingga batasnya dan dengan mudah menghindari gerakan ini. Kecepatannya terlalu cepat, es abadi. Perlambat dia. Teriak wanita berambut merah. Ya. Seorang pria dengan rambut biru dan alis biru menjawab dengan keras dan melihat dia melambaikan tangannya. Dua angin kencang bercampur es dan salju keluar dari jubahnya yang lebar dan bertiup dan memotong Suyun. Suyun mengangkat tangannya untuk mendesaki agar melawan, tetapi angin es dan salju bergulung terlalu cepat. Tubuh Suyun langsung tertutup es dalam jumlah besar. Embun beku itu bukan embun beku biasa. Ki abadi di setiap bunga es sudah cukup bagi praktisi spiritual biasa untuk menganggapnya sebagai harta karun. Itu bukan upaya singkat untuk menghilangkannya. Sangat bagus. Wanita berambut merah mengambil kesempatan itu, mendorong tangannya dan memukul Suyun dengan cahaya bintang yang pecah seperti langit malam. Melihat ini, Suyun segera mendesak kekuatan sucinya untuk membubarkan cahaya bintang yang rusak. Namun, ketika benda ini ditambahkan ke tubuhnya, kekuatan sucinya tiba-tiba menurun dengan cepat. Suyun tercengang. Tetapi segera, dia mengerti bahwa meskipun jubah suci kerajaan adalah objek ilahi, keluarga abadi yang dihadapi semuanya adalah ahli top di dunia peri. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun dan mengalami pencerahan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta langka? Bukan hal yang aneh jika jubah kerajaan suci dikekang. Jika kamu selalu mengandalkan jubah kerajaan suci, aku khawatir kamu tidak jauh dari kematian. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat para ahli abadi yang datang dari segala arah. Matanya tiba-tiba menjadi merah. Dia mengendurkan pedang di tangannya dan memaksakinya untuk mengendalikannya. Cahaya bintang yang pecah menyegel sebagian besar senjata sihirnya, bersama dengan jubah kekaisaran suci, tetapi Suyun tidak bergantung pada banyak senjata sihir. Dia kebanyakan mengandalkan pedang di tangannya dan kotak pedang di belakangnya. Suara mendesing. Pedang bulan ganda mulai berputar di sekelilingnya begitu dia menyingkirkannya, seperti meteor yang terbang keluar dari pesawat ulang-alik. Pedang ki di tubuh pedang meluap dengan liar selama rotasinya, membentuk angin puyuh pedang ki di sekelilingnya. Melihat ini, para ahli tentara abadi yang terbunuh segera mengubah serangan mereka dan menyerang dengan mantra jarak jauh. Namun, gaya topan pedang ini memblokir sebagian besar mantra, dan hanya sedikit yang menabraknya dan mengenai Suyun. Namun, serangan ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Suyun. Dia masih hidup dan aktif. Sebaliknya, putaran serangan pihak lain memberi Suyun kesempatan. Kilatan dingin melintas di matanya, kecepatannya meledak lagi, dan pedang 2 bulanan itu tiba-tiba kembali ke telapak tangannya, pria itu seperti naga. Dia membunuh pria dengan rambut biru dan alis biru. Pria itu telah melambaikan jubahnya dan mencoba memperlambat kecepatan Suyun, tetapi serangan balik tiba-tiba Suyun membuatnya lengah. Sebelum orang bisa menghindar, pedang 2 bulanan itu menembus dadanya. Bang! Kekuatan pedang pada tubuh pedang meledak secara langsung. Pria berambut biru dan beralis biru itu mundur lagi dan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dengan daging, dan wajahnya sangat pucat. Sekarang kita harus berkonsentrasi pada satu orang, jika tidak, keuntungan pihak lain dalam jumlah tidak akan pernah berubah. Dia menatap pria dengan alis biru dan rambut biru, dan pedang 2 bulanan itu meledak lagi. Wajah pria itu sangat berubah, menahan rasa sakit yang tajam di dadanya dan mundur dengan panik. Hati-hati. Tundukkan pria ini cepat, ayo. Pakar lain datang satu demi satu untuk menghentikan Suyun, tetapi kecepatan Suyun terlalu cepat. Bahkan jika ada banyak dari mereka, mereka tidak bisa melakukannya. Pedang bulan ganda diserang dan dibunuh oleh Suyun secepat guntur. Itu seperti sabit dewa kematian. Pria dengan rambut biru dan alis biru bergegas untuk sementara waktu, dan tidak ada cara untuk mundur. Seluruh pria itu langsung dalam situasi putus asa. Dia merasakan hawa dingin di belakangnya, seolah-olah pedang bulan ganda telah dekat dengan punggungnya. Ini sudah berakhir. Pria dengan rambut biru dan alis biru berteriak. Tetapi, pada saat kritis ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergetar di depannya, dan kemudian angin kencang yang tak dapat dijelaskan bertiup. Sial! Suara tabrakan besi keluar. Pria berambut biru dan beralis biru itu tertegun sejenak. Dia merasa bahwa kesejukan di belakangnya tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang, tetapi melihat Leng Bai, komandan pasukan surgawi berdiri di kejauhan.
Dia tidak tahu kapan dia berdiri di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan langsung meraih pedang bulan ganda yang dibelah oleh Suyun. Puan dingin. Pria dengan rambut biru dan alis biru terkejut. Kamu mundur, pria ini, aku akan menaklukkan diriku sendiri. Mata Leng Bai menatap Suyun dengan bangga dan berkata dengan lemah. Mendengar suara itu, para ahli di sekitarnya tidak berani menentang, memeluk kepalan tangan mereka dan mengangguk ya. Dia melihat Leng Bai melambaikan tangannya sedikit dan mendorong pedang 2 bulanan itu kembali. Suyun mengikat pedangnya dan mundur, menatap Leng Bai dengan keraguan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Leng Bai tidak akan pernah lemah. Dibandingkan dengan checks and balances dari pemimpin kelompok militer asli, tidak mudah untuk mengalahkan Leng Bai tanpa menggunakan santo dan jiwa sihir. Suyun mengepalkan pedang di tangannya dan mendengus. Ki jahatnya tiba-tiba menjadi ganas. Sebuah kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah dipromosikan ke puncak Dewa Lingxuan. Sadar akan hal aneh ini, para ahli tentara abadi dan Leng Bai semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Puncak, kekuatan puncak, ini adalah kekuatan puncaknya. Leng Bai melebarkan matanya. Dalam sekejap mata, seseorang telah berdiri di puncak dunia. Bagaimana orang tidak terkejut? Nafasmu cenderung keras, abadi, mendominasi dan kuat. Meski selama ini kamu introvert dan memberikan ilusi ringan kepada orang-orang, nyatanya ini hanya kedok kamu saja. Baru saja kamu mengambil pedangku, kamu bisa membuktikan semuanya. Namun, aku tidak tahu apakah kamu bisa mengambil pedangku. Suyun berkata dengan lemah, tetapi matanya tampak dipenuhi darah. Ki jahat terbang ke 4 arah dengan nafas dari tubuhnya. Saat ini, apa yang mengalir dalam nadi ki-nya bukan lagi ki abadi, tetapi juga ki sihir yang mengerikan. Dia memiliki kekuatan abadi dan iblis di tangannya, yang mengejutkan. Keberadaan macam apa ini? Bisakah dengan sempurna menguasai kekuatan mengintegrasikan makhluk abadi dan iblis? Mata putih dingin itu kencang, dan penghinaan sebelumnya telah lama menghilang. Dia meletakkan sentuhan cahaya biru di pinggangnya, dan tangannya mengenai cahaya biru. Cahaya biru dengan sempurna menutupi tinjunya. Dia melihat apa yang dia baca dengan cepat di mulutnya, dan kemudian tubuhnya bergerak langsung, berubah menjadi ribuan bayangan virtual, dan membungkusnya langsung di sekitar Suyun. Suyun mendongak dan menemukan bahwa seluruh langit adalah bayangan putih dingin. Dia meninju Suyun, dan ribuan bayangan tinju menghantam dahinya dengan panik, seolah ingin memukulnya menjadi pai daging. Suyun tidak takut sama sekali. Dia mengangkat ujung pedangnya dan meledak ke atas. Bayangan pedang itu berat, dan teknik pedang Feng Shen mendesak dengan sekuat tenaga. Ribuan bilah langsung bertemu dengan ribuan bilah tinju. Bang, 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 bang. Bilah dan ujung tinju bertabrakan bersama dan mengirimkan ledakan hebat. Napas mereka seperti angin kehancuran yang terjalin, bertiup dan menyebar. Kekuatan ini bahkan langsung menyerang medan perang Styx di bawah. Semua orang yang bertarung di Styx terpengaruh, dan beberapa orang bahkan langsung terbunuh oleh angin kehancuran. Para ahli tentara surgawi itu terus-menerus mundur. Kekuatan ini lebih kuat dari nafas mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah pertahanan, itu sia-sia. Menghadapi pertarungan para ahli tingkat ini, sangat sulit bagi mereka untuk menonton, apalagi bergabung. Banyak pengepungan orang mungkin tidak berhasil. Jika salah satu tidak baik, mudah untuk membantu. Setelah putaran pertempuran, napas secara bertahap bubar. Suyun mengambil pedangnya dan Leng Bai mengambil tinjunya. Namun, wajah Suyun tenang dan sepertinya tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Leng Bai terengah-engah, matanya sedikit terbuka, dan dia sepertinya kehabisan tenaga. Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu dapat menemukan 2 bekas pedang samar di kedua tinjunya yang bersinar. 1236, Subscribe Penatua. Melihat keadaan dingin dan putih, para ahli tentara abadi itu semua terkejut. Tidak bisakah Lord Leng Bai menaklukkan pria ini? Pada saat ini, tubuh Suyun yang memegang pedang tiba-tiba menghilang dan bergegas menuju Leng Bai lagi. Lihat niatnya, apakah dia akan memotong Leng Bai? Leng Bai, sebagai komandan tentara surgawi, jika dia mati, tentara aliansi surgawi yang terdiri dari puluhan sekte abadi dan tentara Xianting akan runtuh dengan cepat. Awalnya, tentara aliansi tidak stabil. Jika tidak ada kepemimpinan, itu akan menjadi sepiring pasir lepas. Sangat mudah bagi orang-orang kegelapan untuk berurusan dengan sepiring pasir lepas. Terlalu sombong. Menghadapi agresivitas Suyun, kemarahan Leng Bai juga melonjak. Dia mengangkat tinjunya dan memukul Suyun dengan keras. Roh abadi meletus di bagian depan tinju sepertinya berlari melalui planet ini. Dengan jatuhnya tinjunya, dia mengenai bagian depan pedang yang diledakkan oleh Suyun. Suyun mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan dan mendorong ke depan dengan keras. Lengannya sedikit gemetar, dia bisa merasakan bahwa Leng Bai telah mendesak kekuatan penuhnya. Beri aku pukulan, hancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, Leng Bai meraung, dan ujung kepalan keras yang ditempelkan pada pedang meledak menjadi sejuta kaki cahaya. Dalam cahaya, ada segel reinkarnasi dari ribuan hewan, tetapi ketika ribuan hewan masih bereinkarnasi, mereka tiba-tiba menghilang, berubah menjadi campuran kebencian dan kemarahan, dan menyebarkannya ke arah pedang. Suyun bersenandung dengan marah. Dia merasa bahwa meskipun kekuatan kasarnya bisa melawan dingin dan putih, tidak mudah untuk menekannya. Dia segera menarik pedangnya dan mundur untuk menghindari tinju. Jangan lari.
Melihat Suyun mundur, Leng Bai merasa memiliki kesempatan untuk menang dan segera memaksanya pergi. Dia bahkan melambaikan 3 tinju. Setiap tinju meniup 100 bunga mekar penuh, ribuan pohon membuka cabang, dan semua jiwa pulih, membentuk kontras yang tajam dengan tinju sebelumnya yang menghancurkan langit dan bumi. Jari-jari Suyun bergerak sedikit, mengorbankan roh keabadian dan iblis, dan berubah menjadi perisai tebal di depannya. 3 gaya tinju ini mengenai perisai abadi dan iblis, nyaris tidak memecahkannya, tetapi mereka tidak bisa melukai Suyun setengah. Bagaimana mungkin? Leng Bai terkejut melihat bahwa pukulan percaya dirinya ditentang oleh pernyataan Suyun. Faktanya, Leng Bai melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun bahkan di tangan Suyun. Keuntungan apa yang bisa dia miliki? Di pengadilan abadi, jika kamu tidak mengirim ahli top Ling Xuan God untuk berurusan dengan Suyun saat ini, yang lain tidak memiliki cara untuk mengambil Suyun sama sekali. Tuan Leng Bai, semuanya sudah berakhir. Suyun berkata dengan lemah. Kemudian dia tiba-tiba menyingkirkan pedang 2 bulanannya, menggerakkan tangannya dan melompat ke langit. Tubuhnya meledak menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah mengguncang dunia seolah-olah matahari merah telah lepas landas. Seluruh dunia iblis yang sebenarnya diterangi oleh lampu merah. Leng Bai dan para ahli abadi itu mendesaki untuk melawan cahaya yang menyilaukan itu, tetapi mereka mendengar suara keras naga bernyanyi dalam cahaya, dan kemudian Long Wei membubarkan diri dan menambahkannya kepada mereka. Orang-orang ini sebenarnya memiliki perasaan ingin memuja lampu merah. Bukan hanya mereka, tetapi juga orang-orang di sungai Styx di bawah ini sudah lama seperti ini. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan naga ini sama sekali. Satu persatu, mereka langsung berhenti berkelahi dan menyembah ke atas. Apa yang sedang terjadi? Leng Bai terkejut dan kehilangan warnanya. Dia menatap lampu merah dan berteriak, naga asli. Naga asli. Ini adalah naga asli. Dia tidak bisa lebih akrab dengan kekuatan naga ini, karena dia beruntung telah melihat keluarga naga dan kekuatan kuat yang berdiri di puncak dunia peri dan bahkan pengadilan peri tidak berani terlalu menahan diri. Bukankah pria ini abadi atau iblis? Tapi naga sungguhan. Mustahil. Leng Bai tidak akan pernah mempercayainya, tetapi jika tidak, siapa orang ini? Mengaum. Suara naga mengguncang bumi. Lampu merah secara bertahap menyebar. Tubuh agung dan menjulang di lampu merah perlahan muncul di hadapan semua orang. Para ahli tentara surgawi sudah tercengang. Mata mereka seperti tertahan oleh sesuatu, menatap lampu merah yang memudar di sana. Namun di balik lampu merah, seekor naga raksasa yang menutupi langit muncul di hadapan semua orang. Tampaknya menutupi langit dan menghubungkan utara dan selatan. Itu sangat besar. Tubuhnya panjangnya 10.000 kaki dan memiliki 4 cakar, tetapi tidak memiliki sudut. Matanya seperti matahari dan bulan. Sisiknya menutupi tubuhnya dengan rapi, tapi itu seperti gunung dan sungai. Di belakangnya, ada sepasang sayap besar yang sangat berlebihan, berbeda dari naga lainnya, setiap gerakannya seolah-olah menggerakkan langit. Betapa hebatnya naga itu. Ini. Mata Leng Bai jatuh di atas naga dan menemukan bahwa semua sudutnya patah. Naga besar ini setidaknya harus memiliki 8 cakar, tetapi masih hanya memiliki 4 cakar. Seluruh tubuhnya penuh kegilaan untuk merobek langit dan menantang rakyat jelata. Apakah ini naga? Tentara surgawi di dekatnya tercengang. Tidak, ini bukan hanya naga. Leng Bai meraung, kalau tidak salah ingat, ini pengkhianat yang dicari oleh keluarga naga dan keluarga elang selama ribuan tahun. Pengkhianat naga. Naga pengkhianat. Mendengar 2 kata ini, para ahli yang hadir terkejut. Mereka jelas mendengar tentang legenda pengkhianatan naga, tetapi siapa yang mengira bahwa hari ini, mereka benar-benar melihat keberadaan legenda ini. Naga pemberontak adalah naga, tetapi pria ini adalah iblis dari dunia iblis nyata. Bagaimana keduanya bisa bingung? Jika Raja Iblis dari dunia iblis nyata tidak diubah oleh naga pengkhianat, maka kita dapat yakin bahwa yang ada di depan kita hanya untuk menutupi. Itu bukan naga pengkhianat. Pada saat ini, orang-orang di sebelahnya berbicara langsung dan menimbulkan keraguan. Tapi keraguannya segera dibantah oleh Leng Bai, penutup apa yang bahkan bisa ditiru oleh Long Wei. Ini. Semuanya, naga pengkhianat adalah objek buronan keluarga naga dan keluarga elang. Karena pihak lain berani bertarung dengan kita dalam bentuk ini, tidak ada keraguan bahwa pihak lain tidak berniat untuk melepaskan kita. Mati atau kita mati hari ini. Ayo habis-habisan. Leng Bai meraung. Ya. Semua orang bergegas bersama dan berdiri di samping Leng Bai. Kata-kata Leng Bai tidak buruk. Suyun tidak berniat untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Karena posisinya berbeda, dia harus menanggung akhir berdiri di tim yang salah. Dia mengendarai tubuh naga pemberontak besar dan terbang langsung ke Leng Bai. Cakar naga besar itu jatuh dari udara dan langsung merobek kehampaan di sisi lain Leng Bai. Kekosongan segera berputar. Orang-orang di sekitar Leng Bai cepat bermata dan cepat menghindar, dan nyaris menghindari bencana. Namun, pria berambut biru dan alis biru yang sebelumnya terluka tidak dapat melarikan diri karena cederanya. Dia langsung terkoyak oleh kehampaan yang terdistorsi, dan jiwanya hancur. Apa? Melihat pemandangan ini, Leng Bai tercengang. Ini sangat merusak sehingga bahkan tidak bisa menahan kekosongan. Naga pemberontak ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Melihat Suyun mendesak tubuh naga pemberontak itu lagi, dia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan naga yang keras.
Raungan berubah menjadi gelombang kejut dan dengan gila menghantam tubuh abadi. Mereka ingin mendesaki abadi untuk melawan, tetapi menemukan bahwa ki abadi yang kuat yang baru saja mereka kumpulkan hampir runtuh dalam sekejap. Dharma itu seperti surga dan bumi. Lihat senjata ajaibku, langit dan bumi terbalik. Mundur Jiu Liu. Jangan gila. Abadi ini tidak bisa menahannya lagi. Satu persatu, mereka langsung membawa senjata ajaib di bagian bawah kotak mereka sendiri dan mengenai Su Yun. Namun, mantra-mantra indah itu meledak dan menghantam tubuh naga pengkhianat itu dengan keras, tetapi mantra itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ini sama sekali bukan level pertempuran. Leng Bai menemukan bahwa Su Yun dalam kondisi saat ini telah melampaui puncak Dewa Ling Xuan dan mencapai ketinggian yang bahkan tidak dia ketahui. Tiba-tiba, naga pemberontak besar muncul, dan ekor naga besar bergetar liar. Sebuah kekuatan yang tampaknya mendistorsi langit terbentuk di bagian ekor. Dengan ayunannya, ia menamparkan putih dingin dengan keras. Leng Bai dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib seperti cermin bundar dan mengaktifkannya. Cermin di cermin bundar segera pecah. Dia melompat dan bersembunyi di cermin. Yang lain mencoba menghindar, tetapi tidak bisa. Ekor naga pemberontak itu terlalu besar dan terlalu cepat. Tanpa kecuali, mereka semua terkena ekor naga pemberontak. Tubuh dan jiwa mereka berubah menjadi partikel dan mati secara langsung. Mereka melambaikan ekor mereka dan menghilangkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan medan perang. Brengsek. Leng Bai, yang melompat keluar dari cermin, melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan tahu bahwa dia tidak bisa menaklukkan naga besar itu. Dia kesal. Tanpa ragu-ragu, dia melepas token di pinggangnya dan langsung menghancurkannya. Bubuk berubah menjadi setelah token rusak berdesir di telapak tangannya dan melambai dengan cepat dengan lengannya, gerbang cahaya besar dengan cepat terbentuk. Su Yun, yang berubah menjadi pengkhianat naga, terkejut dan segera mengangkat cakarnya dan meledak ke arah pintu cahaya. Tetapi pintu cahaya itu seperti kabut, dan cakarnya bertiup melewatinya, tetapi menembus secara langsung dan tidak dapat dirusak sama sekali. Kamu kuat, aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku hanya tahu satu. Artinya, bahkan jika kamu kuat, kamu tidak bisa mengalahkan Wakil Presiden Xianting. Hari ini bukan kematianku yang dingin, tapi kematianmu. Mata putih dingin, terengah-engah dan berteriak. Kata-katanya menyelinap ke telinga Su Yun, dan jantung Su Yun berdegup kencang beberapa kali. Wakil Presiden Xianting, apakah ini gerbang untuk memanggil Wakil Presiden Xianting? Memang. Setelah pembentukan gerbang, cahaya kemasan di gerbang bersinar. Sesosok muncul di gerbang. Begitu sosok ini muncul, Long Wei yang kuat dari Su Yun segera melemah untuk beberapa poin. Jika Wakil Presiden Xianting, bahkan Su Yun, yang memberontak terhadap naga, tidak akan pernah menjadi lawan. Tidak mungkin. Jika Wakil Presiden Xianting ambil bagian dalam perang, situasinya akan berbeda. Su Yun mengentalkan lengkeng dan menatap Leng Bai. Bahkan jika itu adalah senjata ajaib, jelas tidak mudah untuk memulai gerbang yang bisa membiarkan orang sekuat itu lewat. Leng Bai pasti telah mencapai batas saat ini, yang merupakan saat yang tepat untuk membunuhnya. 1237. Berani. Wakil Presiden di belakang para Guangmen memperhatikan niat Su Yun dan segera berteriak dengan marah. Suara itu seperti gelombang suara dan bergoyang ke segala arah. Orang-orang yang mendengar suara itu ditahan oleh kekuatan magis yang tak tertahankan. 3 jiwa tidak bisa tidak menerima gelombang suara dan menjadi sedikit tidak terkendali. Tubuh naga pemberontak yang didorong oleh Su Yun berhenti tanpa sadar saat ini. Putih dingin melihatnya dan segera berbalik. Karena Wakil Presiden akan tiba di medan perang, dia tidak perlu bertarung dengan Su Yun lagi. Dengan kekuatan Wakil Presiden Xianting, mudah untuk berurusan dengan pria ini. Kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Leng Bai tiba-tiba mengeluarkan kue bundar tembaga dan menghancurkannya. Dalam sekejap, sebuah jam matahari besar muncul di belakangnya. Su Yun mendorong tubuh naga pemberontak untuk mendekat. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi sangat lambat setelah mendekati jam matahari, seolah-olah ada lapisan es yang tidak terlihat di sekelilingnya yang menghalangi kemajuannya. Tidak. Ini bukan es. Ini penuh waktu. Apakah ini berarti kecepatan aliran waktu melambat? Su Yun melihat jam matahari dengan mata naganya yang besar. Dia menemukan bahwa jam matahari itu penuh cahaya, seperti sinar matahari. Dia berdiri di tengah jam matahari dengan mata tertutup dan melantunkan kata-kata. Tampaknya karena senjata ajaib inilah Su Yun diam-diam mengatupkan giginya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong tubuhnya untuk bergerak ke arah jam matahari, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia dorong, dia tidak bisa membuat tubuhnya masuk lebih cepat. Bahkan kekuatan suci dari jubah kekaisaran suci tidak dapat menghilangkan kekuatan waktu yang aneh ini. Meskipun tubuh naga pemberontak itu sangat besar, Leng Bai sangat jauh darinya. Pada kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya 100 bunga untuk mendekati Leng Bai. Jika terus seperti ini, aku khawatir Wakil Presiden akan melewati pintu sejak lama. Bagus sekali, Leng Bai, minggir saja dan tunggu aku mengambil orang ini. Wakil Presiden di pintu cahaya memperhatikan bahwa Leng Bai telah berhasil menahan Su Yun, mengangguk, berkata dengan lemah, dan kemudian melakukan segala upaya untuk bergerak maju menuju pintu cahaya. Leng Bai mendengar suara itu, membuka matanya, menatap Su Yun yang ingin masuk, dan senyum kesenangan melintas di matanya. Kali ini terserah kamu. Kamu tidak bisa membunuhku atau mengambil Wakil Presiden.
Sekarang kamu seperti kura-kura dalam toples dan hanya perlu ditangkap. Leng Bai berkata pada dirinya sendiri, meningkatkan dorongan dari senjata ajaib jam matahari, dan kecepatan maju Su Yun lebih lambat. Kultivasi bentuk aku saat ini sangat kuat. Meskipun kamu memiliki senjata ajaib ini untuk menjebak aku yakin kamu tidak bisa bertahan lama, bukan? Saat itu, Su Yun di sana tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Leng Bai. Leng Bai tercengang. Dia tidak mengerti maksud Su Yun, tetapi segera mencibir dan bersenandung, bahkan jika dia tidak bisa bertahan lama, apa yang bisa dia lakukan? Dengan kurang dari 50 napas, Presiden dapat melompat keluar dari pintu. Sebagai begitu dia memasuki antarmuka ini, kamu akan mati. Kamu tidak perlu menghabiskan hampir 100 napas untuk mendekati aku, dan kondisi aku saat ini cukup untuk menuntut 200 napas, cukup. Tidak cukup. Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, itu tidak cukup. Apa maksudmu? Wajahnya menjadi pucat. Tetapi pada saat ini, retakan merah menyala tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Retakan itu seperti kilat merah menyala yang merobek langit. Setelah kilat muncul, suhu tiba-tiba naik dan turun di sungai Styx yang dingin, dan semua awan di langit terbakar. Di sekitar celah merah menyala, 9 matahari besar yang terik muncul, dan matahari yang menyengat berputar dengan cepat di sekitar kilat. Suhu di dalam retakan petir semakin tinggi dan panas. Setelah beberapa saat, sesosok tiba-tiba muncul di dalam celah. Apa? Orang-orang di dalam pintu cahaya membuat suara takjub. Apa itu? Leng Bai juga tercengang. Melihat celah itu, dia berteriak. Namun, Wakil Presiden tidak punya waktu untuk menjawab Leng Bai. Saat dia melangkah keluar dari pintu yang terang, dia menatap Su Yun dan berteriak, aku bisa mencium bau nafasmu. Kamulah yang membuat masalah di Xianting. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting aku hanya milikku, bukan Xianting. Xianting tidak bisa mengendalikanku. Kebebasanku hanya milikku. Su Yun minum dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia meledak menjadi Leng Bai seperti orang gila. Semua orang di dunia harus menjadi milik Xianting. Hanya di bawah kepemimpinan Xianting semua makhluk dapat disublimasikan dan benar-benar bebas. Kami adalah penguasa dunia. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalan kamu sendiri, kamu hanya akan tersesat. Kami harus memimpinmu. Suara Wakil Presiden menjadi dalam, dan dia melihat ke pintu yang terang dan mengulurkan tangan dan kakinya. Dan di celah merah menyala di atas, tangan ramping dan merah penuh batu juga terentang. Tangan ini menggenggam tepi retakan dan membuat sedikit kekuatan untuk memperbesar retakan. Kemudian, wajah mengerikan muncul di tengah celah. Apa ini? Leng Bai belum pernah melihat hal seperti itu. Melihat wajah merah menyala dan ganas itu, dia merinding di sekujur tubuhnya. Pihak lain tidak ditujukan padanya sama sekali. Namun, itu hanya melihat ke pihak lain, dan ada tekanan tak terlihat yang menyerangnya. Santo Api. Pada saat ini, di dalam pintu yang terang, ada teriakan pelan dan keras dari Wakil Presiden. Aku tidak mengharapkan keberadaan yang tak terduga di dunia ini setelah nirwanaku begitu lama. Apakah kamu mengenalku, atau apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dari celah itu, terdengar tawa muram dari iblis api Sein. Suaranya sangat menakutkan dan dingin, sangat kontras dengan suhu panasnya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku memang melihatmu. Aku tidak menyangka akan bertarung denganmu hari ini. Wakil Presiden mengulurkan tangannya lagi. Saat ini, dia telah melompat setengah tubuhnya. Leng Bai kaget saat mendengar suara itu. Meskipun dia tidak tahu keberadaan seperti apa iblis api Sein itu, dia masih bisa mendengar keberadaan yang akan datang dari kata-kata Wakil Presiden. Dia bukan generasi umum. Dia takut bahkan Wakil Presiden tidak bisa mengalahkannya dengan santai. Jika Wakil Presiden tidak dapat dengan cepat menyelesaikan keberadaan yang akan datang, aku khawatir hidupnya akan sulit untuk dilindungi. Untuk menahan Su Yun, Leng Bai menggunakan kekuatan aslinya untuk mendesak jam matahari tanpa syarat. Sekarang dia memiliki sedikit kekuatan abadi. Ini adalah mimpi bodoh untuk bersaing dengan Su Yun lagi. Leng Bai menatap cahaya di sana dan retakan merah di atas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa memberinya harapan adalah bahwa Wakil Presiden akan melangkah lebih cepat daripada keberadaan aneh yang disebut iblis api Sein. Tunggu, kamu harus bertahan. Leng Bai mengatupkan giginya dan menatap Su Yun. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Wakil Presiden, itu hanya masalah menjentikkan jari ke Su Yun. Selama Su Yun meninggal, semua ancamannya akan dicabut. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Iblis Sein Api tidak boleh berani bertarung dengan Wakil Pengadilan untuk waktu yang lama. Penilaian Leng Bai memang benar. Ketika setengah dari tubuh Sein Api keluar dari celah, hanya sebagian kecil dari Wakil Presiden di sana yang masih berada di pintu yang terang. Pada kecepatan ini, aku khawatir itu tidak akan memakan waktu 20 napas, dan Wakil Presiden akan keluar. Bersenandung. Wakil Presiden menatap Su Yun, yang masih menuju Leng Bai, dan mendengus dingin. Su Yun saat ini juga bereaksi. Jika kamu terus bergerak ke arah Leng Bai dan mengabaikan Wakil Presiden, aku khawatir kamu akan dibunuh oleh pihak lain. Su Yun menarik napas dalam-dalam, berhenti, memutar tubuh naga besar dan menatap Wakil Presiden yang hampir bergegas keluar dari pintu cahaya. Mata naga itu penuh dengan keseriusan. Wow! Tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam, postur naga pemberontaknya dihilangkan, dan posturnya yang mengenakan jubah gelap dipulihkan.
Dia memegang pedang di satu tangan, dan kekuatan santo iblis dan jiwa iblis masih berputar di sekelilingnya. Meskipun itu tidak lama, sejak terakhir kali kamu lolos, kultivasimu telah membuat terobosan yang luar biasa. Aku tidak tahu petualangan apa yang kamu dapatkan. Namun, jika kamu tidak menyingkirkannya, itu akan menjadi masalah besar bagi Xianting kita di masa depan. Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Kamu harus mati. Wakil Presiden menarik kaki kirinya keluar dari pintu lampu, yang merupakan bagian terakhirnya. Begitu dia melompat keluar dari pintu cahaya itu segera meredup dan langsung menyebar. Melihat adegan ini, Sein Api di atas sedikit cemas. Wah, hati-hati, orang ini sulit dihadapi. Tunggu sampai aku keluar untuk menghadapinya. Jangan khawatir, Tuan. Meskipun aku bukan lawannya, aku akan mencoba menahannya. Suyun berkata dengan ringan, mengangkat pedang 2 bulanan di tangannya, dan ujung pedang diarahkan langsung ke Wakil Presiden. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Terserah kamu. Wakil Presiden bersenandung dan kemudian bergegas langsung ke Suyun. Melihat ini, Suyun segera memasang ekspresi serangan yang akan datang, dan ekspresinya penuh konsentrasi. Tetapi pada saat dia melakukan gerakan ini, kekuatan waktu yang menahannya tiba-tiba menghilang, dan kemudian ada rasa dingin yang luar biasa di belakangnya. Leng Bai melancarkan serangan. Pada saat perhatian Suyun tertarik oleh Wakil Presiden, dia meluncurkan serangan diam-diam dengan tegas saat ini. Mati. Mulut Leng Bai ganas, dan matanya penuh dengan senyum bangga. Tetapi, saat dia meluncurkan serangan diam-diam ke Suyun, yang masih menghadapi Wakil Presiden, tiba-tiba menghilang. Bila abadi ini, yang dipicu oleh napas terakhirnya, langsung menghantam udara. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Wakil Presiden di sana minum dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Ketika sosok Suyun muncul kembali, dia berdiri di samping Leng Bai. Terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Ternyata perhatian Suyun selalu tertuju pada Leng Bai. Alasan mengapa dia menoleh ke Wakil Presiden adalah untuk merayu Leng Bai untuk meluncurkan serangan diam-diam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Wakil Presiden atau bahkan menyakitinya. Oleh karena itu, selama Leng Bai diselesaikan, itu adalah cara raja. Leng Bai tahu identitasnya dan harus disingkirkan. Jika Wakil Presiden Xianting tahu identitas aslinya, maka, tidak akan ada kedamaian di dunia iblis yang sebenarnya, dan aku akan memiliki banyak masalah di masa depan. Sekarang, hanya memiliki kesempatan. 1238. Oh. Pedang bulan ganda yang tajam langsung memotong leher putih yang dingin, dan darah menyembur langsung setelah bilahnya dipotong, memercik ke jubah gelap Suyun, seperti mawar merah darah yang mekar di jubah itu. Kepala Leng Bai jatuh beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh lurus ke sungai Styx. Tubuhnya bergetar beberapa kali, jam matahari di belakangnya seperti pasir yang runtuh, dan tubuh tanpa kepala Leng Bai juga jatuh lurus ke bawah. Komandan pasukan Xianting langsung dipenggal, dan pasukan Xianji memandang mereka, terkejut satu persatu, dan moral mereka runtuh dalam sekejap. Bahkan komandannya terbunuh. Situasinya benar-benar di luar imajinasi semua orang. Namun, bahkan jika komandan dipenggal, tidak mungkin untuk mengubah situasi perang untuk sementara waktu, karena orang-orang dari dunia bawah telah lama dikalahkan, dan mereka mundur menuju saluran rahasia. Selain itu, sosok yang lebih kuat muncul dari gerbang cahaya, dan keberadaannya cukup untuk menggantikan posisi Leng Bai. Jangan panik, teruslah berjuang, bunuh semua orang di dunia bawah, dan jangan tinggalkan satupun. Xian Wu langsung menyingkirkan belitan 9 kejahatan, terbang ke udara dan berteriak keras. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berurusan dengan 9 kejahatan dan Fei Yan. Ketika kecelakaan terjadi dan Leng Bai terbunuh, dia harus segera mengintegrasikan seluruh pasukan dan menengahi moral, jika tidak seluruh pasukan akan runtuh. Melihat Xian Wu masih ada di sana, pasukan Xianting akhirnya mengendalikan kepanikan mereka. Tentara Xianting masih memiliki kelebihan. Mereka segera mematuhi perintah Xian Wu dan terus mengejar orang-orang gelap. Fei Yan bergegas ke 9 kejahatan sementara Xian Wu pergi. Mereka bekerja sama untuk memaksa sungai aneh itu kembali, dan kemudian langsung berlari di kejauhan. Immortal tidak dewasa, mengapa tidak mengejar? Qihe menatap Xian Wu dan minum dengan suara rendah. Tuan Qihe, lihat. Xian Wu menunjuk ke sisi lain. Qihe menoleh dan melihat. Dia melihat tubuh Leng Bai jatuh ke sungai Styx, dan air memercik dan menelan tubuhnya. Qihe terlihat seperti ini, wajahnya memutih, bibirnya bergetar beberapa kali, dan berkata, Leng Bai sudah mati. Karena Lord Leng sudah mati, Fei Yan dan 9 kejahatan tidak penting. Aku harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin pasukan dan terus mengalahkan orang-orang di dunia bawah. Jangan khawatir, Tuan Qihe. Kekuatan hidup dari orang-orang di dunia bawah. Dunia bawah telah benar-benar hancur. Mengandalkan Fei Yan dan 9 kejahatan saja tidak bisa menjadi iklim. Tujuan utama kami adalah untuk menghilangkan kekuatan hidup orang-orang di dunia bawah, tidak khusus untuk Fei Yan dan 9 kejahatan. Meskipun Lord Leng meninggal, dia mengundang wakil presiden sebelum dia meninggal. Dengan wakil presiden, aku khawatir pedang Yuming datang, dan kita tidak perlu takut. Xian Wu berkata, dan suaranya jatuh. Dia masih sedikit terkejut. Awalnya, hal semacam ini biasanya tidak akan mengganggu wakil presiden. Tak disangka, dengan wajah sebesar itu, wakil presiden pun diundang.
Dengan cara ini, pertempuran pasti akan menang. Qi He melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh dan melihat ke atas. Leng Bai terbunuh. Su Yun ingin menghancurkan jiwanya. Jiwa Leng Bai berbeda dari makhluk abadi biasa. Hal ini sangat kuat. Kematian Sungai Styx tidak bisa menghapusnya, tapi bagaimana bisa wakil presiden di sana membiarkannya berhasil? Dia menyerang Su Yun secara langsung. Dia bergerak dan kekosongan di sekelilingnya langsung berputar, seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, beriak. Ayunan penuh. Su Yun langsung merasa bahwa napasnya menjadi tidak mungkin. Jantungnya seolah berhenti dan tubuhnya menegang. Tidak. Dia mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengarahkan pedang 2 bulanan di tangannya ke arah cahaya yang menyerang. Pedang bulan ganda penuh makna. Kekuatan penghancur meledak dengan tubuh pedang dan berdetak keras dalam cahaya. Namun, ada juga kekuatan mengerikan dalam cahaya, yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan Su Yun setelah diberkati oleh pedang 2 bulanan. Lengan Su Yun mati rasa dan orang-orang mundur. Nak, jangan hadapi dia secara langsung. Kamu sama sekali bukan lawannya. Cobalah untuk melarikan diri, aku akan keluar. Api Sein Iblis di celah di atas berteriak. Saat ini, dia hanya memiliki 1 kaki tersisa di celah. Su Yun menatap wakil presiden yang mendekat dengan kilatan dingin di matanya. Memang, tidak bijaksana untuk bertarung dengan ahli seperti itu. Su Yun tidak tahu berapa banyak kultivasinya telah melampaui puncak Dewa Lingxuan. Hanya sedikit orang yang tahu. Dalam menghadapi perjuangan hidup dan mati ini, ketika dia bertemu orang seperti itu, dia secara alami dapat bersembunyi sejauh yang dia bisa. Tapi Su Yun tiba-tiba menemukan bahwa meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sekarang, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Bukannya dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Aku tidak tahu mengapa, dia sangat ingin terus bertarung dengan orang kuat seperti wakil presiden, dan sangat ingin mengambil alih langkah di tangannya. Orang yang begitu kuat tidak dapat ditemui setiap saat. Tidak semua orang bisa bertarung dengan orang yang begitu kuat. Su Yun takut pada yang kuat, tetapi dia juga merindukan yang kuat. Setelah dikalahkan terakhir kali, meskipun dia tahu itu akan hancur, dia masih tidak mau. Dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang melawan wakil presiden kali ini, tetapi dia merindukan, setidaknya, dia harus bertahan lebih lama dari yang terakhir kali. Terkadang, orang selalu memiliki impuls. Dorongan ini bukan kebingungan otak sesaat, tetapi gejolak dari lubuk hati yang terdalam. Dewa dapat menekannya, tetapi aku tidak ingin menekannya. Tidak peduli apa jenisnya, darah mengalir di tubuhku, tidak peduli apa statusku sekarang, setidaknya aku tahu bahwa aku adalah manusia. Mata Su Yun tiba-tiba memerah. Dia menatap ganas pada wakil presiden yang telah membunuhnya. Dia mencubit pedang 2 bulanan di tangannya dan berteriak dengan suara rendah, berbeda denganmu. Ketika suara itu jatuh, dia tidak menghindari mundur dan membunuh wakil presiden lagi. Semua ki abadi, kekuatan ilahi dan sihir ki pecah tanpa meninggalkan tangan. Seluruh orang terbungkus dalam 3 warna, seperti meteor yang tidak melihat ke belakang, menembus langit yang gelap dan menabrak wakil presiden di sana. Berani. Melihat Su Yun tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga bunuh diri, wakil presiden sangat marah, dan suara superposisi pria dan wanita pecah, menakutkan langit. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar dihina dan tidak lagi melepaskan tangannya. Dalam lingkaran cahaya yang melilitnya, dia mengulurkan tangan kosong yang besar dan dengan keras meraih Su Yun. Namun, begitu tangan itu mendekati Su Yun, itu langsung dihancurkan oleh Su Yun yang putus asa. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Sejumlah besar tangan kosong terentang di sekitar wakil presiden lagi. Tangan kosong ini ditumpuk seperti dinding tipis yang tebal. Su Yun menabrak tangan besar ini dan meledakkannya, tapi dia tidak bisa lagi mematahkannya. Dia mengatupkan giginya, menggebrak ke depan dengan liar, dan tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak lagi. Wakil presiden memandang Su Yun dengan dingin, dan roh peri yang tebal mulai membungkus Su Yun, mencoba merobeknya sepenuhnya. Anak laki-laki. Melihat adegan ini, iblis api Sein sedang terburu-buru. Dia mencoba yang terbaik untuk menyeret kakinya keluar dari gerbang, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi perbatasan secara langsung. Itu bahkan lebih sulit untuk keluar dengan cepat. Su Yun dan wakil presiden menemui jalan buntu. Wakil presiden tidak bergerak. Napas Su Yun dikonsumsi dengan gila-gilaan. Langit benar-benar terdistorsi dan matahari dan bulan gelap. Orang-orang Xianning di Sungai Styx merangkak turun atau meringkuk. Mereka bisa bersaing satu sama lain. Rambut mereka bergetar, dan mereka tidak berani berdiri. Yang abadi tidak bisa mengejar mereka, dunia bawah tidak bisa melarikan diri. Su Yun, idiot, mengapa kamu tidak lari jika kamu bisa lari? Dan melawannya, apakah kamu tidak mencari kematian? Su Yun, yang masih menemui jalan buntu dengan wakil presiden, tiba-tiba mendengar suara di benaknya. Ini adalah suara Ling Qingyu. Suaranya terlihat sedikit cemas. Suni, aku tahu aku bodoh, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku yakin aku tidak akan menyesalinya kali ini. Su Yun meraung, dan kekuatannya mendesaknya selama beberapa menit lagi. Saat ini, dia telah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya tampak lelah dan nadikinya sangat sakit, tetapi perasaan hampir pingsan ini membuatnya bahagia. Ini adalah duel dengan yang kuat.
Bahkan jika dia kalah, dia akan menghasilkan uang. Wakil Presiden mengerutkan kening dan melihat tangan cahaya yang besar, tetapi ketika dia mendengar bang-bang, tangan kosong bagian depan patah. Meskipun momentum Suyun tidak sekuat Wakil Presiden, dia sangat ganas dan tajam, seperti bilah bambu yang patah. Namun, dia tidak peduli dan mendesaki lagi. Dalam sekejap, tangan cahaya raksasa itu membentuk beberapa lagi. Suyun mencoba yang terbaik untuk menembus tangan cahaya raksasa. Di depan Wakil Presiden, itu hanya menjentikkan jari. Kesenjangan antara kekuatan ini terlalu besar. Wajah Suyun menjadi pucat dan tubuhnya semakin gemetar. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menahan 10 napas. Ling Qingyu khawatir dan segera berteriak, Suyun, aku akan membantumu memblokirnya dulu. Kamu menemukan cara untuk keluar. Ayo pergi. Kamu tahu apa? Kamu membantuku memblokirnya. Suyun menggigit giginya, tapi dia tidak mengerti suara Ling Qingyu. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Ling Qingyu memblokirnya? Dia menarik napas panjang dan berkata, tidak. Apa? Ling Qingyu tercengang. Tapi Suyun tiba-tiba mengendurkan tangannya dan langsung melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari Wakil Presiden. Ini sangat sederhana, seolah-olah sudah siap sebelumnya. Ling Qingyu melihatnya dan berkata, apakah iblis suci api berhasil melintasi perbatasan? Dia melihat ke celah itu, tetapi apa yang dia lihat tidak seperti yang dia pikirkan. Kaki terakhir dari api Sein Iblis, yang setengahnya masih ada di dalamnya, tidak berhasil melewati perbatasan. Dengan cara ini, tidak bisakah api Sein Iblis menyelamatkannya? Lalu kenapa dia mundur seperti ini? Mati. Wakil Presiden mendengus dan meraih sejumlah besar telapak tangan langsung ke Suyun. Tapi tepat di antara kilat dan batu api, pedang abu-abu dan hitam tiba-tiba melesat dari belakang Suyun dan membunuh Wakil Presiden. Cahaya ini secara langsung menghancurkan momentum yang dipancarkan oleh Wakil Presiden dan memotongnya di sini dengan momentum yang mengejutkan. 1239. Begitu nafas ini muncul, mereka segera membangunkan semua orang di bawah. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke udara, tetapi mereka melihat bahwa seluruh langit dipotong oleh cahaya hitam abu-abu, dan sesosok melompat di atas langit dan mendekati Wakil Presiden Xianting yang seperti dewa. Momentum ini sangat kuat, bahkan Wakil Presiden Xianting tidak berani mengabaikannya. Segera, dia menghentikan serangan terhadap Suyun dan mendesak mantranya. Sejumlah besar lingkaran cahaya mekar di depannya dan berubah menjadi roda cahaya besar. Ketika sosok itu datang, itu seperti pedang tajam di perisai. Niat pedang meletus, dan roda cahaya bergetar liar, sepertinya itu akan pecah kapan saja. Pedang yang kuat akan menyapu dunia dan mengaduk sungai Styx. Tampaknya semua dunia akan menjadi pucat karena pedang ini. Suyun menatap sumber ledakan niat pedang, tetapi di sana berdiri seorang pria yang mengenakan baju besi abu-abu dan hitam. Pria itu tampak dingin dan serius. Mata pedangnya menatap cahaya dan bayangan di kejauhan. Di tangan kanannya, dia juga meraih pedang panjang berwarna abu-abu dan hitam. Pedang itu tampak sangat biasa, tidak ada lingkaran cahaya, tidak tajam, rata dan aneh. Itu seperti bilah tajam tanpa ujung yang tajam, tetapi pada tubuh pedang, diukir dengan dua karakter merah darah besar. Potong yang abadi. Apakah ini pedang pemotong abadi yang disebutkan oleh pedang Yuming? Suyun menatap pedang itu, matanya berkilat panas. Siapapun yang menggunakan pedang tidak ingin memiliki pedang bagus yang tiada taranya, tetapi pedang yang bagus dapat ditemukan tetapi tidak dapat diminta. Meskipun Suyun hanya melihat pedang untuk pertama kalinya, perasaan yang diberikannya adalah jantung berdebar yang menghantam lubuk hatinya. Dia jarang bertemu perasaan ini di dunia kotak pedang. Pedang Yuming telah tiba, dia tidak perlu khawatir tentang krisis di dunia bawah. Setidaknya seseorang akan menangani hal-hal di antara ketiga Ming Xuai. Sial, aku tidak menyangka pedang Yuming akan datang secepat ini. Qihe menatap sosok abu-abu dan hitam di atas yang mengalahkan Wakil Presiden dan berkata sambil menggertakkan giginya. Pedang Yuming, bagaimana jika kamu datang? Sekarang kita Xianting telah mengambil tindakan kali ini, kita sudah menghitung keberadaannya. Jika dia datang, kita akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Hari ini, kita akan membersihkan bersama. Yang abadi tidak memiliki cara yang dingin. Sungai aneh mendengar suara itu, dan matanya berbinar, apakah makhluk abadi punya rencana untuk berurusan dengan pedang Yuming? Jangan khawatir, kamu memerintahku dan terus membunuh orang-orang di dunia bawah. Aku akan mengatur penggunaan pedang untuk melawan dunia bawah. Aku tidak akan bangga lama-lama. Xian Wuhen tersenyum dan langsung pergi. Qihe melihat ke arah keberangkatan Xian Wu, dengan kilatan dingin di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus memerintahkan orang-orang Xianting untuk mengejar dan membunuh Fei Yan dan 9 bencana. Di langit yang luas, pedang Yuming berdiri dengan bangga di tengah, dan retakan panas mulai menutup. Api Sein Iblis benar-benar melewati celah dan terbang keluar darinya. Segera setelah itu muncul, suhu seluruh dunia iblis nyata melonjak dengan liar, dan langit menjadi merah menyala, seperti terbakar. Wakil Presiden dan pedang Yuming memandang iblis suci api bersama-sama. Mata Wakil Presiden kembali tenang, sementara pedang Yuming sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening, menoleh, menatap Suyun di belakangnya, dan bertanya, apakah kamu mengundang iblis suci api? Ya, Suyun mengangguk langsung, sebelum masa depan, situasi di sini tidak dapat dikendalikan.
Generasi muda tidak berbakat. Kita hanya bisa memimpin dalam mengundang iblis suci Huoyan yang lebih tua untuk datang dan mengendalikan di sini. Tapi penyeberangannya terlalu merepotkan dan memakan banyak waktu. Jauh lebih mudah bagiku jika kamu datang. Aku takut masalah. Jika aku dibiarkan menyelesaikan masalah di sini sendirian, aku akan pusing. Iblis api Sein memandang wakil presiden di sana dan tersenyum muram. Si anting, kamu selalu tidak setia. Meskipun aku belum pernah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, aku masih tahu hal-hal yang rusak dari si anting kamu. Antarmuka lain tidak bisa bersaing dengan kamu, tetapi itu tidak berarti kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Alasan mengapa si anting tidak bersatu selama bertahun-tahun, apakah tidak ada alasan? Dalam analisis akhir, itu hanya hukum alam. Meskipun kami iblis memiliki reputasi buruk, itu tidak berarti bahwa semua iblis itu jahat. Sama seperti keabadian kamu, dapatkah kamu menjamin bahwa tidak ada orang yang berbahaya dan tercela di antara keabadian kamu? Nah, aku menyarankan kamu untuk berhenti lebih awal dan membawa orang-orang kamu pergi, agar tidak bertarung nanti dan kamu akan menderita. Api Sein iblis berkata sambil tersenyum, dan wajah menakutkan yang dikombinasikan dengan tawa membuat orang bergidik. Ini adalah keberadaan zaman kuno, tetapi kata-katamu tidak memiliki banyak kedalaman. Wakil presiden tidak takut, dan suara pria dan wanita yang tumpang tindih keluar lagi. Dia menatap pedang Yuming dan iblis suci api yang berdiri di depannya. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tetapi ada rasa perang yang kuat. Dia berkata dengan lemah, namun, dunia iblis yang sebenarnya harus dihilangkan, dan dunia bawah juga harus melekat pada si anting. Jika 10.000 dunia tidak bersatu, akan ada kekacauan. Kami melakukan ini demi kebaikan 10.000 orang. Jika kalian berdua ingin bertarung denganku, aku tidak keberatan, tapi aku takut dunia iblis besar seperti itu tidak akan ada lagi. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi iblis api Sein tiba-tiba menegang. Dia menatap wakil presiden dan pedang Yuming, dan segera menghela nafas. Melihat ini, Su Yun juga memahami kekhawatiran iblis api Sein dan apa yang dikatakan wakil presiden. Ketiganya berada di luar puncak Dewa Lingxuan, dan mereka tidak tahu keadaan seperti apa yang telah mereka masuki. Jika mereka mulai di sini, mereka tidak mengatakan apakah orang-orang di sini dapat bertahan hidup, tetapi mereka takut bahwa seluruh dunia iblis yang sebenarnya akan terpecah-pecah. Kalau begitu, tolong pergi dengan cepat agar tidak membuang waktu di sini. Pada saat ini, pedang Yuming tiba-tiba mendengus dingin, apakah kamu tidak takut untuk menghancurkan dunia? Tanya wakil presiden, apa gunanya meninggalkan batas jika kamu ingin menghancurkan orang-orang aku? Pedang Yuming langsung dibantah, oke, benar saja, itu adalah pedang Yuming. Ketika rusak, itu rusak. Tapi apakah kamu benar-benar memutuskan? Jangan menyesal, setelah perang dimulai, itu tidak bisa diselamatkan. Dunia bawahmu dan dunia periku adalah musuh langsung. Kamu harus berpikir jernih, berpikir tentang dunia iblis asli yang asli, dan kemudian berpikir tentang dunia iblis nyata saat ini. Ini adalah pelajaran dari masa lalu. Wakil presiden berkata dengan dingin, aku tidak pernah menyesal bekerja dengan pedang Yuming. Selain itu, aku harap kamu tidak membuat kesalahan. Dunia iblis yang sebenarnya adalah dunia iblis yang sebenarnya, dan dunia bawah adalah dunia bawah. Ini berbeda. Dia mengangkat pedang hitam abu-abu di tangannya dan berkata dengan lemah, selain itu, aku ingin memberi kamu nasihat. Aku harap kamu dapat mendengarkan dengan seksama. Katakan, wakil presiden berkata dengan tenang, jika kamu dan aku bertarung, kita tidak akan pernah mati. Aku harap kamu tidak melarikan diri, karena begitu perang dimulai, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan menyusul. Pedang Yuming memegang pedang itu erat-erat dan berkata dengan lemah, aku seperti ini. Setelah aku memutuskan bahwa sesuatu harus diselesaikan, aku harap kamu akan bertarung denganku dengan bahagia dan tidak pernah mati, karena aku tidak akan lari. Oh, setelah mendengar ini, wakil presiden tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menarik. Sangat menarik. Kalau begitu, mari kita bertarung untuk hidup dan mati. Aku pernah mendengar nama pedang Yuming sebelumnya. Biarkan aku melihat seberapa kuat pedang Yuming hari ini. Setelah itu, wakil presiden melambai dengan satu tangan, dan lingkaran cahaya di sekitarnya dengan cepat berkumpul di tangannya. Dalam sekejap, lightsaber ramping dan bersinar muncul di telapak tangannya, semua dengan pedang. Bagus. Akan bermain juga. Iblis api Sein tertawa. Dengan tangannya yang besar, kekosongan itu retak panas. Kemudian dia melihat ke dalam celah dan memegang pisau tajam seperti api di tangannya. Namun, Su Yun di kejauhan melihat dan menemukan bahwa bilah tajam itu tampak seperti pisau. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak terburu-buru? Jika kamu mulai nanti, akan ada kekacauan di sini. Meskipun kultivasimu bagus, itu masih terlalu buruk dibandingkan dengan kami. Kekuatan tubuhmu bisa, jangan tahan napas. Pergi dan kembali ke dunia bawah dulu. Pada saat ini, api Sein iblis berkata. Su Yun ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia sangat ingin menyaksikan perang dengan matanya sendiri, tetapi apa yang dikatakan iblis suci Huoyan tidak salah. Jika dia tinggal di sini, dia akan dibunuh secara tidak sengaja, Su Yun. Tidak perlu merasa malu, perang ini harus dihadapi tetapi tidak dicari. Jika kamu dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, pencapaian kamu akan meningkat, dan ranah serta persepsi kamu juga akan sangat meningkat. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melakukannya. Saat Su Yun dalam dilema, suara Ling Qingyu tiba-tiba terdengar di benaknya, hujan deras, apa yang bisa kamu lakukan? Su Yun bertanya dengan tergesa-gesa, sangat sederhana.
Kamu hanya perlu bersembunyi di kotak pedang dan menonton melalui kotak pedang. Ling Qingyu berkata, melalui kotak pedang. Su Yun tertegun sejenak, kotak pedang tanpa batas sebenarnya tidak mudah rusak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu khawatir, benarkah? Su Yun tercengang. Untuk beberapa alasan, ketika dia bingung, Ling Qingyu selalu bisa menyelesaikan masalah untuknya, tetapi metode untuk menyelesaikan masalah ini adalah hal yang tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Apakah Ling Qingyu tahu terlalu banyak? Dari mana dia tahu? Bisakah kamu mengetahui segalanya dengan tetap berada di kotak pedang? Su Yun telah dapat menentukan bahwa Ling Qingyu pasti telah menyembunyikan banyak hal tentang dirinya. Dia mungkin tidak seperti yang dia katakan. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan ini, karena apapun yang dilakukan Ling Qingyu, dia berbuat baik untuknya. Lupakan, perang hampir pecah. Su Yun tidak berani menunda. Dia segera berbalik dan berlari ke bawah untuk mencari tempat persembunyian dan langsung berlari ke kotak pedang. Kotak pedang tak terbatas jatuh tepat di depan riprap di sungai Xiatuming. Saat ini, kedua sisi Xianming di sungai Styx masih bertarung. Styx ingin melarikan diri, tetapi yang abadi mengejarnya. Xianwu tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru memanggil yang abadi untuk pergi. Styx akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas, dan pertempuran pertama antara Styx dan Styx secara bertahap berakhir. Tapi ini bukan akhir. 1240. Kenapa kau tidak mengejarku? Fei Yan dan 9 kejahatan sudah menjadi kura-kura dalam toples. Selama kita bekerja lebih keras, kita akan dapat menempatkan mereka di sini. Qi He memandang Fei Yan dan 9 bencana berlari menuju jalan rahasia, menoleh dan melihat ke belakang untuk menghentikan Xianwu-nya, dan berteriak dengan marah. Wakil Presiden akan melawan pedang Yuming. Begitu kuat di level mereka bertarung, seluruh dunia iblis yang sebenarnya tidak akan damai. Meskipun kamu bertekad untuk menyingkirkan pengkhianat ini, situasi saat ini tidak optimis. Masih rencana yang bagus untuk pergi lebih awal. Setelah perang, Wakil Presiden menghapus pedang Yuming, dan kemudian kami menyerang balik dunia bawah. Tanpa perlindungan pedang Yuming, dan kami memiliki Wakil Presiden sebagai dukungan kami, bukankah itu mudah untuk mengambil dunia bawah? Xianwu berkata dengan lemah. Bisakah kamu benar-benar menyingkirkan pedang Yuming? Qi He menatap Xianwu dan bertanya dengan suara yang dalam, pedang Yuming dikenal sebagai pedang pertama di dunia bawah. Pedang Yuming dapat menyeret orang ke dunia bawah dan ke tempat kematian mutlak. Iblis abadi tidak dapat menghentikannya. Meskipun Wakil Presiden adalah kekuatan besar dari pengadilan Xianting, bisakah dia benar-benar menghancurkan pedang Yuming? Jika pedang Yuming tidak mati, kehidupan masa depanku akan sulit. Jangan khawatir, Xianwu tersenyum, kami telah bersiap untuk kali ini. Kami telah menderita kerugian pada pedang Yuming sebelumnya. Kami tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Kali ini, pedang Yuming akan jatuh. Tunggu saja. Bagus. Qi He mengangguk dan berhenti berbicara. Xian Wudu berkata begitu. Jika dia masih bersikeras untuk tidak pergi, dia akan sedikit tidak sopan. Pasukan surgawi mulai mundur, dan sungai aneh itu juga mengikutinya. Tentara surgawi berhenti mengejar dan membunuh, memberi orang-orang di dunia bawah cukup waktu untuk pergi. Segera, air sungai dunia bawah berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak ada yang menang atau kalah dalam pertempuran abadi dan dunia bawah ini. Kunci kemenangan atau kekalahan telah ditransfer dari 10.000 orang menjadi 2 orang. Itu adalah duel antara Wakil Presiden Xianting dan pedang Yuming. Namun, duel saat ini adalah pedang Yuming dan Iblis Huoyansen bekerja sama untuk menghadapi Wakil Presiden. Meskipun diduga lebih sedikit menipu, Wakil Presiden, sebagai Wakil Presiden Xianting, sangat kuat. Jika dia menghadapinya sendirian, dia akan mengalami kesulitan yang tak terbatas. Jantung pedang Yuming juga harus tahu ini. Terlebih lagi, ini adalah perang, bukan duel antar pendekar pedang. Pedang Yuming bukanlah orang yang berpegang teguh pada aturan, dia juga mengerti bahwa pria di depannya akan berada dalam bahaya jika dia tidak mengalahkan dunia bawah. Namun, karena Wakil Presiden tahu siapa 2 orang di depannya, dia masih berani melawan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia percaya diri untuk menghadapi mereka. Mungkin Wakil Presiden memiliki cara yang tidak terduga. Su Yun di kotak pedang menatap 3 sosok di langit, sehingga medan perang yang berangsur-angsur sepi tidak memperhatikan. Dia tidak tahu apa hasil dari perang ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa perang ini akan menggema di seluruh dunia dan dicatat dalam buku-buku sejarah. Sungai Styx berangsur-angsur menjadi tenang, hanya menyisakan beberapa tentara yang terluka yang belum dipindahkan. Mereka tidak bisa lagi bergerak, dan prestasi mereka ditinggalkan. Karena evakuasi yang tergesa-gesa, mereka ditinggalkan oleh pasukan besar. Wow! Pada saat ini, angin dingin bertiup dari langit dan menyebarkan semua napas mati di sini. Gas gelap, gas abadi, dan gas sihir panas tidak dapat dibawa pergi oleh angin. Mereka melayang di antara langit dan bumi, bertabrakan dan saling meremas, seolah ingin saling menghancurkan. Jika kita bermain 2 lawan 1 di awal, sepertinya kita tidak manusiawi. Anak muda, kamu duluan. Kamu anak muda dan menjanjikan, aku akan melihat-lihat. Ketika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Melakukannya lagi. Pada saat ini, Iblis Api Sein memimpin dalam membuka mulutnya dan memecah keheningan sungai Styx. Itu melompat mundur, awan merah yang terbakar terbang, langsung menyeretnya, dan menatap kedua orang itu sambil tersenyum. Itu yang aku maksud. Cara cahaya pedang Yuming. Dia tidak berkelahi dengan Wakil Presiden.
Jika dia bermain 2 dan 1 di awal, dilihat dari karakternya sebagai pendekar pedang, dia secara alami tidak akan bahagia. Namun, karena situasinya, dia harus menundukkan kepalanya. Saat ini, api Sein Iblis berkata demikian, dia tidak akan melanggarnya. Hehe, apakah kamu meremehkanku? Wakil Presiden tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata dengan ringan, baiklah, dalam hal ini, aku akan menunjukkan kepada kamu cara Sianting. Selama bertahun-tahun, aku telah bersembunyi di Sianting tanpa tindakan. Aku tidak berharap bahwa aku akan menjadi seperti itu. Dipandang rendah. Dia berjalan lurus ke depan, kakinya di udara, dan setiap langkah memiliki perasaan menginjak reinkarnasi. Pedang Yuming juga langsung menuju ke Wakil Presiden. Beberapa cetakan abu-abu dan hitam muncul di sekitar tubuhnya. Setelah cetakan ini muncul, mereka terbang langsung ke pedang abadi yang memotong di tangannya. Setiap cetakan jatuh pada tubuh pedang, dan tubuh pedang akan memancarkan cahaya abu-abu yang aneh, yang sangat menyilaukan. Tetapi bersama dengan cahaya abu-abu, ki gelap di dunia akan meningkat, dan ki yang mati akan menjadi kaya. Melihat perubahan kecil dari pedang Yuming ini, Wakil Presiden mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat sesuatu. 9 tanda mati. Jadi kamu sudah mati 9 kali. Bagus. Pedang Yuming berkata dengan ringan, setiap kali, aku mati ketika aku gagal menerobos, tetapi sekarang kultivasi aku adalah karena kematian, dan orang-orang hidup karena kematian. Orang-orang Sianting, kamu tidak mengerti sakitnya kematian, apalagi kematian. Takut mati. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mengalaminya satu persatu. Ketika kalimat ini jatuh, kesan terakhir jatuh pada pedang abadi yang memotong. Pedang pemotong abadi tampaknya diaktifkan. Tiba-tiba, itu bergetar dengan liar, dan pola pedang yang bergetar sepertinya memecahkan kehampaan. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang Yuming bergerak. Dia memegang pedang di satu tangan, dan bila pedang itu langsung mengarah ke Wakil Presiden. 9 lampu abu-abu meledak dari tubuh pedang, dan cahaya itu seperti seberkas cahaya, berlari ke arah Wakil Presiden. Pro, Bing, Do, Z, Jun, lari. Kolom, depan, garis. 9 kata kebenaran berbaris satu persatu, seperti 9 sosok melayang di sekelilingnya, dan setiap kata dengan panik mendesak kematian. Hidup dan matimu telah dirampas, seperti debu yang jatuh di dunia. Bahkan jika mereka melayang lebih tinggi, mereka akan jatuh suatu hari nanti. Pedang Yuming menutup matanya, dan pedang Yuming langsung diluncurkan. Ke-9 karakter mulai menarik kemarahan Wakil Presiden dengan gila-gilaan. Pedangnya, bukan dalam hal kecepatan atau ketajaman, tetapi hanya dalam hal metafisika pedang yang indah dan teori pedang, adalah pendekar pedang sejati. Pedangnya dan pedang Jianzu benar-benar 2 jalur. Dia benar-benar dapat mencabut nyawa pihak lain tanpa menyentuh tubuh. Pedangnya memotong jiwa. Suyun yang tersembunyi di dalam kotak pedang hampir tampak kusam. Namun, Wakil Presiden berdiri dalam 9 kata, tetapi dia berjalan dengan santai, sangat bebas dan mudah, seolah-olah dia tidak peduli dengan kemarahannya. Kamu benar. Debu akan jatuh suatu hari nanti, tetapi kamu tidak tahu bahwa ketika angin naik, mereka akan terbang lagi dan membumbung tinggi di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahannya selamanya. Kata Wakil Presiden, tiba-tiba melambaikan lightsaber-nya. Berdengung-berdengung. 8 sinar cahaya muncul di sekitar tubuh pedang Yuming. Cahaya yang dipancarkan dari cahaya langsung menyinari pedang Yuming. Hampir pada saat cahaya, ratusan juta pedang ki keluar dari pintu cahaya dan mengenai pedang Yuming seperti tetesan air hujan. Pedang Yuming segera membalikkan tubuhnya, dan pedang abadi itu bergetar hebat. Angin puyuh meledak dari tubuh pedang, melahap semua pedang ki yang dekat ini. Kemudian, pedang Yuming menembak lagi, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, langit di belakang Wakil Presiden menjadi gelap, dan sungai Styx di bawahnya tampak tenggelam dalam badai, menjungkir balikan sungai dan laut, terutama ombak yang mengerikan menyapu, kemarahan terus-menerus, dan bumi bergetar, hanya seperti akhir dunia. Menjadi nyaring. Pada saat ini, langit tiba-tiba retak, dan pedang gelap keluar dari celah dan memotong dengan keras ke arah Wakil Presiden. Pedang kematian. Pedang Yuming meraung, dan telapak tangannya melihat ke bawah, seolah-olah dia telah menarik sesuatu. Pedang itu jatuh lurus tanpa ragu-ragu. Pedang itu besar, tetapi tubuhnya agak transparan, seperti bayangan pedang. Begitu muncul, tampaknya mendukung langit dan bumi. Tubuh pedang itu gelap, dan ada kata kematian besar di tengah tubuh pedang. Pedang mati. Suyun, yang tersembunyi di dalam kotak pedang, melihat bayangan pedang melalui kotak pedang, dan segera kehilangan suaranya dan berteriak. Ini bukan pedang mati, tapi bayangan pedang mati. Ling Qingyu, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan lembut. Bagaimana bayangan pedang mati bisa dipanggil oleh pedang Yuming? Suyun tercengang. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak tahu. Meskipun wakil presiden itu kuat, dia harus menghindar dalam menghadapi serangan seperti itu. Pedang besar itu jatuh dan mengenai bumi secara langsung. Seluruh tanah pecah seketika, air Styx mulai mengisi celah-celah bumi, dan seluruh Styx tampak hancur. Ini baru permulaan perang. Iblis suci api tidak berpartisipasi dalam perang. Tempat ini tidak lagi seperti ini. Jika iblis suci api juga berpartisipasi dalam perang, dunia iblis yang sebenarnya akan hampir sama meskipun belum dihancurkan. Mereka yang terluka tetapi tidak mati dalam perang Xianming sekarang bersih dan mampu berperang.
Mereka tidak peduli bahwa makhluk lemah ini, bahkan tubuh mereka yang mati di medan perang, hancur total. Mereka seperti pembersih dunia dan mulai menyusun kembali dunia yang berantakan dan rusak. Hukuman abadi. Pada saat ini, Wakil Presiden mengangkat lightsaber, dan gas peri disemprotkan dari bilah pedang dan langsung menuju ke langit. Kemudian, seluruh langit bersinar dengan cahaya dan buntur dan kilat menyambar kemana-mana. Setelah beberapa saat, buntur dan kilat menutupi kepalanya seperti jaring. Pukulan indah ini, seperti sepotong besi merah yang dicap di hati, takut tak terlupakan dalam hidup ini. Pedang Yuming tampak serius dan tidak panik. Dia meremas formula dengan satu tangan dan memegang pedang abadi yang memotong dengan satu tangan. Dia bergegas menuju jaring buntur tanpa ragu-ragu. Ketika dia dekat dengan jaring buntur, dia membelah jaring buntur secara langsung dengan satu tangan, dan pedang Ki melesat ke langit. Api Sein Iblis di dekatnya telah duduk di atas awan api tanpa pertahanan. Turbulensi itu menimpanya seolah-olah seperti menggelitik, yang sama sekali tidak menghalanginya. Ini sangat membosankan. Tidak bisakah kamu serius? Jika terus seperti ini, aku khawatir akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memutuskan hasilnya. Kamu tidak dapat menggunakan gerakan menekan bagian bawah kotak untuk membuka mataku. Akhirnya, Iblis Api Sein tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak secara langsung. Terima kasih sudah subscribe Penatua.